Oke. Silakan yang Muslim dulu bertanya sama saya. Silakan. Sebentar Pak, yang Kristen sabar ya. Oke, silakan yang Muslim dulu. Saya nggak tahu Pak ini perlu dipertanyakan atau tidak Pak ya. Tapi saya harap kita tidak berpolemik. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada. Waktu penyaliban Yesus dikatakan bahwa tirai bait suci pernah terbelah dari atas sampai bawah. Nah, yang saya tanyakan, adakah di luar sumber Kristen yang menjelaskan bahwa memang benar tirai bait suci itu pernah terbelah dari atas sampai bawah di luar Kristen? Soalnya Pak, tirai bait suci itu lebarnya 9 meter, tingginya hampir 22 meteran, dan tebalnya setelapak tangan. Seandainya itu memang terbelah, pasti imam besar tahu dan orang masyarakat pasti heboh, dan begitu juga pejabat Romawi pasti akan ikut campur. Saya nggak banyak nanya, hanya satu ini aja saja, soalnya memberi kesempatan yang lain. Apakah ada nyata di sejarah bahwa itu pernah terbelah? Iya Pak, pertanyaannya Pak. Jadi apakah ada di luar Kristen catatan bahwa tirai bait suci itu pernah terbelah dari atas sampai bawah zaman Yesus? Itu pertanyaan Bapak kan? Betul? Iya, iya. Baik. Untuk pertanyaannya Bapak itu, saya nggak bisa jawab secara sejarah. Karena saya bukan ahli sejarah, saya jujur saja. Kalau saya bisa jawab ya, karena di sini kan kita sistem akademis ya. Kalau sejarah nanti Bapak tanyakan sama yang lain, contoh apologet yang lain. Kalau saya bertanya tentang Alkitab, tentang iman, tapi kalau sejarah nanti sama yang teman-teman yang lain, oke? Itu aja Pak ya. Kalau jawabannya kurang puas, saya minta maaf, oke? Karena itu sejarah. Saya turun dulu Pak ya, biar memberi. Baik, makasih Pak, makasih Pak. Bom Ya, salam toleransi. Ya. Makasih Mbak Uniripa dengan semangatnya tegar selalu. Selamat siang Pak Bomom, saya tambahkan Assalamualaikum. jawaban Pak Bomom, tapi bukan menjawab Kristenan. Saya hanya berbicara dari segi ilmu. Iya. Teman-teman Islam dan Kristen itu harus paham. Bentar, enggak, ini sedikit dari tentang sejarah ya. Nabi-nabi itu tidak semua masuk dalam ranah sejarah. Ada yang masuk dalam ranah teologi ya. Kalau kita merujuk kepada nama-nama yang dipercayai oleh orang Islam, Kristen dan Yahudi, itu tidak semua masuk dalam sejarah. Nah, memang ada beberapa orang Kristen dan orang Yahudi menganggap Bible itu adalah cerita sejarah, fakta-fakta sejarah menurut mereka. Tapi kalau kita menggunakan kaidah esensi keilmuan, sebenarnya informasi dari Al-Quran, baik Bible, itu tidak bisa dikatakan sejarah, tapi informasi teologi. Makanya saya pernah debat sama RK terkait hal ini. Saya bilang Nabi Isa itu bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Karena kalau kita nanti cari tahu tentang fakta arkeologis keberadaan Nabi Isa, ada nggak? Tidak ada. Makanya mereka itu adalah tokoh-tokoh non-historis yang disebut sebagai tokoh teologis. Karena informasi tentang mereka dapat dari kitab yang dianggap suci, baik dari kalangan Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Seperti itu Pak. Ya, sedikit dari saya sebelum saya turun. Nah, terima kasih dengan perubahan Pak Bom dengan Uniripa semua yang sekarang lebih kondusif. Saya senang melihatnya. Ya, mari ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Silakan makasih, Pak Bom. Pak, ya. Oke, silakan yang ini bentar saya baru angkat dulu ya. Joel Kristen Islam Joel. Katolik saya Pak Bom. Oke, sabar ya Joel ya. Terus di sini Sio Yamar. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Oke, Muslim. Oke. Salam. Sebentar ya. Egia Kristen ya, Egia ya. Ya Pak Bobo. Oke, sabar ya. Kita dari ini dulu. Baik. Teman-teman yang semua yang hadir ini baru pertama kali kita di YouTube dan di TikTok. Pertama kali ini roomnya Pak Bom mau undang Umi Rifa. Karena saya sudah tidak mau berdebat lagi dengan Umi Rifa. Jadi kalian saja yang bertanya ya. Kalian yang bertanya iman Islam. Ingat, kita di sini akademis, jangan menghujat. Di sini bebas mau buka kamera, tidak kamera, yang penting sopan.
Kalau tidak sopan, saya tanpa hormat, nanti kita harus takut ya. Undang-undang sekarang, undang-undang ITE pasal 27 dengan 434, oke? ITE itu sangat ketat sekali, pasal 27 undang-undang yang terbaru ya. Kita mau bilang orang salah atau benar, tidak boleh menyudutkan orang atau merendahkan orang di sini. Belum lagi undang-undang agama lagi ya. Ya, itu hati-hati. Jadi silakan kalian boleh bertanya, silakan. Kalian punya unek-unek bisa, tapi unek-unek yang sopan. Oke, sekarang orang Kristen bertanya sama Om Rifa. Sekarang silent, silakan. Ya. Boleh saya bertanya, Bu? Aduh. Iya, sabar ya. Silent dulu. Sabar. Ya, terima kasih Pak Bombom. Selamat siang Ibu Rifa. Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Tadi saudara Islam tadi kan sudah membahas masalah belah-belah ini kan gitu. Nah, aku juga nanya masalah belah-belah juga ini kan gitu. Dalam salah satu kajian Islam, salah satu kitabnya, bahwasanya mukjizat Muhammad itu adalah membelah bulan. Yap, betul. Kalau memang itu benar adanya, ya, kalau secara ilmu astronomi, bulan itu akan dilihat dari berbagai sudut pandang wilayah geografis negara. Kalaulah Muhammad itu membelah bulan di Arab Saudi, maka bulan yang sama itu akan dilihat di negara-negara lain. Namun tidak ada catatan bahwasanya bulan itu terbelah. Itu secara logiknya. Oke. Menurut Pertanyaannya, Pak. Menurut Rifa, secara logika, apakah bulan itu memang betul-betul terbelah atau hanya kisah dongeng atau metafora? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya adalah itu pasti kisah nyata karena disampaikan oleh orang yang tidak pernah berdusta. Karena dalam Islam itu kebenaran itu datang dari orang yang tidak pernah berbohong. Mungkin kalau Anda pernah belajar ilmu teori kebenaran, ada 9 teori kebenaran dalam kaidah ilmu pengetahuan. Silakan Anda cross check sendiri. Ada yang namanya adalah kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis, teori kebenaran performa. Nah, membelah bulan itu masuk ke dalam teori kebenaran performa. Maksudnya apa? Informasi yang dikatakan benar yang datang dari orang yang kredibel. Yang dianggap kredibel itu apa kalau dalam Islam? Bukan karena dia cerdas pintar, tapi karena dia berkata benar, tidak pernah berdusta. Itu kenapa para nabi-nabi dalam Islam itu sifat mereka salah satunya adalah sidik. Sidik berkata benar. Nah, kalau Anda mau mengkorelasikan saintifik dengan dunia mukjizat, ini bertentangan dengan kaidah agama seluruhnya, bukan cuma agama Islam, termasuk agama Kristen. Tadi bahkan tentang Bukit Batu Terbelah sudah dijawab Pak Bombom. Kalau ada sejarawan yang mau menjawab silakan, tapi itu tidak pernah ada dalam fakta sejarah. Bukan berarti orang Kristen menafikan, bukan, bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Tapi kan umat Kristen percaya bahwa itu masuk dalam ranah iman atau teologi. Nah, kami membuktikan kebenaran ucapan Nabi Muhammad bukan hanya bersandar kepada saintifik, walaupun saintifik adalah salah satu pembuktian kebenaran Islam. Tetapi pembuktiannya secara rasionalitas atau secara pertimbangan akal. Mungkin Anda pernah pernah dengar salah satu ustadz Islam mengatakan bahwa kaidah kebenaran itu bukan hanya secara saintifik atau empirik. Karena kalau bicara ketuhanan kita paksakan kebenaran itu hanya empirik, maka nanti Roh Kudus tidak bisa dikatakan Tuhan. Allah Bapa tidak bisa dikatakan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikatakan Tuhan. Nah, inilah perbedaan saintifik dengan iman dan keilmuan agama. Karena kalau kita bicara ilmu agama, kebenarannya bukan hanya bersandarkan kepada fakta empirik. Nah, bulan terbelah itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang ada kami informasinya di dalam kitab Sahih Bukhari, ijma para ulama yang di nomor 3579. Di sini saya sebutkan, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi 2, hingga dapat terlihat gua Hira dari celah di antaranya.
Nah, apa pembuktian secara rasional bahwa ini benar? Yang pertama adalah bukti nyatanya secara konkret yang nggak bisa terbantah adalah banyaknya orang yang sudah masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad yang solid bahkan rela mati mengorbankan nyawanya ikut berperang dengan Nabi Muhammad. Itu bukti bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang amazing tentang Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad itu dituduh penyihir. Ini bukti yang kedua nih. Jadi dia dituduh sebagai penyihir. Berarti memang diakui ada peristiwa yang luar biasa terjadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga dia dituduh penyihir. Begitu juga, mohon maaf kalau nggak salah, Yesus juga dikatakan dari Beelzebul. Itu bukti kalau Yesus ini mampu melakukan sesuatu yang tidak ternalar. Jangan bawa Yesus. Saya mau hanya bawa Muhammad. Saya tidak menjelaskan kekristenan. Saya bahkan jawaban saya itu justru memuliakan Yesus dong. Dan saya menjawab sesuai dengan kapasitas. Iya, Oke, bukan Pak. otoritas Anda Jadi untuk gini, bahas Pak. Yesus gitu. Saya tidak membahas Yesus dalam konteks teologi. Saya menunjukkan bahwa dalam keseluruhan agama, saya kan membawa parameter. Anda kan bawa parameter nih. Kalau Anda tidak mengikuti parameter agama Anda, lalu ngapain saya bicara ke Anda? Contoh gini, kalau di agama saya tidak ada yang namanya mukjizat, tidak ada namanya hal yang goib. Saya boleh kritisi agama yang pakai goib-goib dan mukjizat loh. Tapi kan saya sedang membuktikan bahwa agama Yahudi, Kristen, Islam, ketiga-tiganya menganut konsep ada yang namanya metafisik. Kenapa tidak boleh bicara di situ? Itu kan ilmu. Kenapa saya dihalangi bicara itu? Saya justru mengatakan bukti Yesus itu mampu melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Dia dituduh. Dia dituduh orang-orang. Dia dituduh begini, dituduh Beelzebul. Itu bukti dia punya kekuatan. Sama seperti Nabi Muhammad. Dia dituduh penyihir. Kenapa? Karena ada peristiwa yang dilakukan dia yang menurut orang pada waktu itu di luar logika. Nah, saya sedang membuktikan kebenaran ucapan Nabi Muhammad menggunakan rasional kepada Anda, pertimbangan akal. Anda tidak suka dengan jawaban saya kan? Saya tidak masalah. Yang tidak diizinkan di Komar Pak Bom hari ini adalah merendahkan agama satu hanya demi membenarkan agama kita. Pak Bambang nggak boleh rendahin Islam, saya nggak boleh rendahin Kristen. Saya juga tidak sepakat dengan Kristen, Pak Bambang juga tidak sepakat dengan saya. Tapi kita boleh menggunakan kaidah ilmu loh. Jangan mengintervensi jawaban narasumber. Nah, silakan. Kalau Anda tidak puas dengan jawaban sama seperti Pak Bambang jawab. Benar. Saya juga tidak memuaskan. Jadi begini, Umi Rifa menjawab memakai tolak pikir kita tentang Yesus. Saya pikir itu sah-sah saja ya. Kecuali kalau Umi Rifa menjatuhkan kita punya iman, itu salah. Oke. Jadi sebentar. Jadi teman-teman tolong pahami, kita di sini diskusi untuk mencari pemahaman kita yang istilahnya begini, kita sepakat untuk tidak bersepakat ya. Sepakat untuk tidak sepakat. Jadi di sini kita cuma mau lihat, nanti netizen yang menilai, oh ini iman Islam, oh ini iman Kristen. Macam saya tadi, Islam tanya sama saya, kalau saya tidak tahu, saya bilang saya tidak tahu. Jujur-jujur saja. Kenapa kita membohong toh? Harus begitu. Oke? Saya pikir begitu ya, Bro ya. Bro kalau masih mau bertanya, nanti sabar dulu, yang lain dulu bertanya, oke? Boleh ya? Tidak apa-apa, masih di atas tidak apa-apa. Oh, menanggapi. Oh, menanggapi boleh, silakan ya. Menanggapi boleh. Saya mau kasih sedikit ide nih. Kalau ada orang Kristen yang mau menanggapi, saya mau dia menanggapi dengan ilmu pengetahuan Pak Bom. Saya iya, nanti saya tahu itu. Ini. Ya. Santai-santai aja ya. Rifa ini berbicara dari tadi. Rifa ini berbicara tentang saintifik, empiris, ya, secara akademik ya. Kita tahu bahwasanya dalam tata surya bulan itu hanya satu yang mengitari bumi, ya. Jadi apabila terjadi salah satu contoh gerhana bulan terjadi di Indonesia, maka di berbagai belahan dunia akan melihat hal yang sama. Itu secara logik ya. Karena itu fakta dan objeknya jelas dan bisa dilihat. Ya. Kalaulah memang bulan itu, bulan yang dibelah Muhammad itu adalah bulan yang ada di Mekah, mengapa di dalam belahan dunia lain tidak ada catatan sejarah yang menyatakan bahwasanya bulan itu terbelah? Karena kita tahu bulan itu hanya satu dalam dunia antariksa, bukan dua. Oke, saya langsung tanggapi aja.
Saya sudah bilang saya tidak mau berdebat dengan orang awam, kecuali memang ahli awam sih? tata surya. Kok orang awam sih? Iya makanya, Kamu yaudah jangan saya bilang tanya, orang Anda awam ngambil, dong. yaudah Kamu- saya tanya, kapasitas Anda bicara tata surya ini dari apa dasarnya Pak? Ya saya akademisi. Oke, ambil jurusan apa Pak? Gimana? Ambil jurusan apa? Ya memang tidak dalam dunia astronomi, tapi saya akademisi. Ya udah, ada jurnal yang dibaca nggak? Iya, ada Jurnal yang dibaca nggak? Beberapa jurnal yang saya baca, termasuk jurnal NASA sendiri, Satu aja. menyatakan bulan itu tidak pernah terbelah. Ya, satu aja. Coba saya minta jurnal NASA. NASA itu tidak pernah menyatakan secara resmi Iya. bahwasanya mereka Saya itu minta pernah jurnal meneliti NASA-nya, bulan Pak. itu. Daripada panjang narasi Bapak tanpa data, mending saya tunggu literasinya aja, baru kita bahas Ya, bersama. atau begini ya, Pak, Begini, begini Pak Silent, enggak. Kita di sini sudah komitmen dari awal. Kalau Bapak bisa bantah dengan data, itu namanya diskusi. Kalau cuma bicara, saya bukan bela Kristen Islam, nanti juga begitu sama. Kalau saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Saya orangnya komitmen, toh, supaya kita kalau memang Bapak bisa, mending kita pindah topik dulu, Bapak sambil cari data, saya saya tanya tungguin orangnya. nanti. Saya cari data. Ya, oke, Ya. oke, baik, Pak. Ya. Bapak tetap di Tunggu. sini, oke? Tunggu. Kita diskusi sangat baik ya, oke? Jadi kita di sini santai aja. Oke, ini ada Pak Joel tadi ya. Joel Islam Kristen, Pak Joel? Katolik saya Pak Bobom. Oke, sebentar dulu ya. Saya tanya yang Islam dulu. Di sini ada yang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Muslim ya, selamat siang bagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya, Bombo. sabar dulu ya, Bang. Oke. Abang sebentar ya, abang player baru gabung. Ini dulu yang Islam satu nih, Kid Fly ya. Sabar ya. Ore. Oke. Yang Islam nih Kid Fly ya. Siap Pak. Oke, silakan. Kid Fly mau tanya apa sama Pak Bobom? Silakan. Ini ada pertanyaan yang Baik. Pak bisa dicatat Pak untuk Jangan tanya sejarah ya. Sejarah saya buta. Jangan tanya sejarah. Sejarah saya nggak tahu. Oke, silakan. siap dari Injil Yohanes Pak. Oke, Yohanes berapa? Ayat 1 pasal 1 di benak pertanyaan saya, di mana Yohanes menerima firman dari Bapa Pak. Dari Tuhan. Mana Yohanes 1 ayat 1? Yesus menerima firman dari Bapa. Salah alamat mungkin. Bukan Pak, dari Injil Yohanes ini kan Pak, dia mengambil firman gitu Pak. Dari mana pertanyaan saya, Yohanes menerima firman dari Bapa. Oke, begini Pak, sebentar ya. Bapak kan punya pertanyaan kan. Yohanes 1 ayat 1 toh, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kan pertanyaannya Bapak kan? Iya betul. Ya. Betul? Oke, sabar dulu ya, sebentar. Saya buka ya. Ini. Bapak lihat di layar ya Pak ya. Ini. Saya kasih lihat Bapak ya. Nih, kan Bapak bertanya, jadi saya jawab secara akademis, Bapak tahu. Ini Pak ya. Nih, Yohanes 1 ayat 1 kan Pak? Betul ya? Betul Pak Bambang. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke itu Pak ya? Ya. Nah ini Pak, saya mau jelaskan Pak. Bapak harus tahu di iman Kristen, Kristen ini kan punya kitab perjanjian baru dalam bahasa Yunani, ya kan? Nah kalau di iman Bapak, firman itu apa? Perkataan, kata-kata, oke? Iya, perkataan. Itu ya, oke. Kalau di Kristen berbeda Pak, ini Pak. Di Kristen ada namanya ini Pak, logos. Logos itu firman. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Firman ini kan serapan dari bahasa Arab, ya toh? Nah, artinya kata-kata. Terus ada namanya grafe ya. Di Kristen ada namanya bahasa Yunani grafe. Ini. Itu firman juga. Terus ada namanya remata. Ya, Pak ya, remata itu firman juga. Ya. Nah, Bapak perhatikan ya. Nih. Nah, ini artinya beda-beda, Pak. Logos firman bahasa Indonesia, grafe firman, remata firman juga. Ah, ini punya pengertian yang berbeda, Pak. Tulisannya sama. Nah, kalau ada tulisan grafe, ini Bapak ya, Bapak lihat ya. Ya. Grafe itu ini Pak,
firman, kata-kata yang firman yang tertulis. Contoh kayak macam ini, Pak. Itu grafe ini nih. Yang sudah tertulis, oke? Nah, itu grafe. Bapak tahu itu ya? Sudah ya? Oke. Nah, kalau apa yang ini, Pak, yang ini remata ini. Nah, remata ini adalah kata-kata, sama dan orang Islam punya terjemahan kata-kata, penyampaian dan perkataan sang pencipta, oke? Itu remata. Nah, ini logos, ya, logos yang tadi nih, Pak. Ini, Pak. Ini yang tadi Bapak tanya nih. Nih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, logos itu apa, Pak? Logos itu yang ini, Pak. Bentar ya. Ini, Pak. Logos itu ya apa ya? Logos itu kata-kata, logos itu hikmat, kepintaran, akal budi, daya cipta Allah, maha dalam segalanya, oke? Nah, ini Pak contoh, Pak. Jadi kalau iman Kristen itu apa? Firman itu apa? Daya cipta, pemikiran, ilmu. Bapak pernah sekolah kan, ada namanya kan pelajaran biologi, toh? Iya. Biologi. Oke? Nah, biologi ini kan dari kata dua bahasa, logos dan bios, toh? Bios dan logos, betul? Oke. Nah, logos ini kan ilmu, bios kan makhluk hidup. Jadi ilmu tentang makhluk hidup. Setuju ya? Oke. Bahasa Yunani. Nah, jadi logos ini adalah firman ini, logos adalah ilmu, kepintaran, kecerdasan, daya cipta Allah. Oke? Nah, Pak, begini, Pak. Kata Allah di iman Kristen, ini Allah, Pak ya. Allah itu di iman Kristen bukan nama. Kalau di umat Islam Allah ini kan Allah Subhanahu wa taala, betul? Nama kan? Nah, kalau di Kristen kan Kristen itu kan di sini kan di bahasa Yunani Theos, Pak. Theos. Oke? Theos. Theos atau kalau bahasa Ibrani Elohim. Elohim ya. Nah, Elohim ini apa? Arti Allah ini sesembahan, Pak. Sesembahan sang sumber, sang pencipta. Oke? Jadi bukan nama. Dia sang sumber, sang pencipta, istilahnya yang disembah. Sampai sini Bapak paham? Nah, Allah itu yang kita gambarkan begini, Pak. Ada nih, Pak, warna kuning. Bapak sudah paham sampai sini? Yang warna kuning ini. Oke. Nah, jadi kan tulisan begini, Pak. Lingkaran ini kan kuning, Allah sang pencipta ini. Yang ada Allah itu roh, oke? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan lingkaran ini. Jadi firman ini di dalam diri Allah ini sang pencipta, oke? Itu makanya dibilang pada mulanya adalah firman bersama-sama. Nah, makanya ada kata bersama-sama yang ini, Pak. Ada kata bersama-sama, nah ini. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Nah, bersama-sama ini, Pak. Dia bersama-sama. Bapak sampai situ paham ya? Jadi firman ini dia di dalam Allah ini. Oke? Inilah daya cipta. Kalau manusia contoh kayak begini, Pak. Manusia itu begini, Pak. Kita bicara yang ini dulu, Pak ya. Nah, ini kalau kita bicara Allah itu bicara tentang keberadaan atau hakikat Allah. Contoh kalau manusia, kayak manusia begini, Pak ya. Nah, ini manusia, Pak. Si bom-bom lah, taruh bom-bom. Nah, hakikatnya manusia. Oke? Keberadaannya manusia ini. Nah, tapi manusia ini mempunyai 3 realita. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Nah, ini ya. 1, 2, 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini realitanya. Nah, inilah manusia mempunyai tubuh. Jiwa itu ilmu atau pikiran. Ilmu atau pikiran. Oke, Pak ya? Oke. Dia punya roh, makanya dia hidup. Nah, sama dan ini kita punya ini, Pak. Tritunggal ini. Hakikatnya satu, keberadaannya dia Allah, sang pencipta. Oke? Bapak paham ya? Allah, sang pencipta, sang sumber ini keberadaan dia satu. Allah, sang sumber ini yang kita panggil Bapa. Oke? Di dalam diri Bapa ini, Bapa ini pribadi pertama yang kita bilang. Untuk bagaimana Tritunggal itu mendeskripsikan kebagaimana Allah. Jadi Allah yang kami sembah ini mempunyai firman ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sama dengan Pak Bom, pada mulanya adalah apa? Ilmunya Pak Bom. Ilmu itu ada bersama dengan Pak Bom. Toh? Jiwanya Pak Bom kan Pak Bom, betul nggak, Pak?
Iya betul. Ya, ini macam ini kan, jiwanya Pak Bom Bom berarti Pak Bom Bom. Ya toh, keberadaannya sebagai manusia sama seperti ini Pak. Nah ini, firman ini kecerdasan dari cipta dia. Pasti Bapak pertanyaan, firman ini telah menjadi manusia. Berarti firmannya ini habis. Betul nggak? Pemikiran Bapak kan? Firman ini habis kalau jadi manusia. Contoh macam saya kan, macam ini Pak. Ah ini saya nih. Saya bikin bakso 100, Bapak pesan dengan ilmu saya. Terus saya tuangkan melalui tangan saya. Karena saya manusia, bukan pencipta. Saya bikin dari tangan, saya bikin bakso Bapak. Tidak mungkin pikiran saya kan habis. Tidak mungkin. Saya tuangkan jadi bakso, Bapak makan, teman-teman datang lagi minta, saya bikin lagi, masih bisa bikin. Karena pikiran saya tidak habis. Begitu pula juga ini Pak. Nih. Jadi pribadi kedua, firman ini pribadi kedua. Dia menjadi manusia, dia menambahkan kodratnya jadi manusia. Jadi Yesus ini dia mempunyai dua kodrat. Kodratnya satu firman Allah. Kodrat kedua dia manusia, seutuhnya manusia. Itu. Jadi Yesus ini dia manusia seutuhnya. Tapi jangan lupa dia juga Allah, firman Allah. Karena ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi nanti Yesus berkata ini, dia hidup di dunia dia berkata itu namanya remata. Nanti murid-murid Yesus setelah Yesus berkata, murid-murid Yesus menulis di buku namanya autograf. Jadi punya autograf itu. Nah, itu namanya grafe. Yang ditulis di autograf itu atau nanti dong manuskrip kan. Itu adalah firman yang ditulis. Sampai sini Bapak paham? Oke, jadi yang macam ini kembali ya. Ada logos, ada grafe, ada remata. Remata ini kata-kata. Kalau di iman Islam, firman itu kata-kata, benar. Betul. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harus lihat dari konteksnya bahasa dulu. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 8. Firman yang telah kuterima itu kan ada, Bumi Rifa tahu itu ya. Di Yohanes 17 ayat 8 itu. Sampai sini Bapak paham? Kalau tidak nanti kita lanjut di pertanyaan yang lain lagi untuk orang Islam. Kalau Bapak masih bertanya, Bapak sabar, nanti tanya ulang. Masih mau sabar nggak apa-apa, kita santai sini aja, oke? Jadi bagaimana kan ada ayatnya itu di Bible, saya lupa juga ayatnya bahwa di surga Bapa dengan Yesus itu duduk bersebelahan. Yesus duduk bersebelahan kadang Bapa, atau itu ayatnya itu. Bagaimana penjelasannya? Ya, itu di Yohanes 1 ayat 18. Toh, jadi gini Pak, itu bicara duduk sebelah kanan itu tentang kekuasaan, itu bahasa ligoris, kiasan. Jadi tentang kekuasaan, contoh sebelah kanan tanganku itu kiasan saja. Allah kami itu satu, tahtanya cuma satu. Tahta cuma satu. Jadi Yesus itu dia sudah kembali kepala, tahtanya cuma satu. Firman itu aku dan makanya Yesus bilang aku dan Bapa satu. Tentang egoemi itu secara ontologi. Oke? Secara ontologi Allah itu cuma satu. Jadi Bapa, Firman dan Roh itu dia satu. Contoh macam saya punya pribadi toh. Saya punya pribadi saya. Saya punya ada manusia, saya tubuh, jiwa dan roh satu. Tidak mungkin dua. Jadi duduk sebelah kanan Allah itu tentang berbicara tentang kekuasaan, itu tentang kekuasaan saja Pak. Itu bahasa kiasan. Sampai situ Bapak paham? Oke, makasih. Kitab Wahyu itu banyak penuh dengan bahasa kiasan. Contoh kuda putih, kuda merah, kuda hitam. Dan itu ayat Alkitab orang Kristen banyak yang berbeda pendapat karena itu namanya eskatologi. Di situ tentang parusia. Parusia itu tentang Yesus dia datang dan membawa berkat. Itu dia menghakimi orang-orang yang membawa berkat bagi orang yang percaya, yang tidak percaya akan dihakimi. Itu namanya dalam ilmu eskatologi dan namanya parusia. Gitu Pak. Ini lanjut Pak, ada pertanyaan ya Bapak ya. Ini pertanyaan. Boleh satu lagi, tapi habis itu sabar dulu ya, gantian yang lain ya. Oke. Karena banyak yang mau bertanya sama Umi Rifa supaya kita sini enak. Silakan. Ini ajaran Yahudi, Kristen dan Islam ini kan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kalau dari kami Muslim kan ajarannya kan satu Tuhan, Ahad ya. Jadi bagaimana konsep Tritunggal bisa sejalan nggak dengan ajaran Nabi Ibrahim ini Pak? Kalau kita tahu kan jalurnya Nabi Ibrahim
Untuk Muslim kan dari Ismail turun sampai ke Nabi Muhammad. Terus untuk ini dari Ishak. Jadi ajarannya kan satu Tuhan gitu Pak. Jadi bisa Bapak jelaskan untuk konsep Tritunggal atau Trinitas ini Pak, apakah ini sejalan dengan ajaran Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini kan dikenal sebagai bapak dari semua nabi Pak. Makasih Pak. Pertama begini Pak, kalau kita bicara ini kan tadi Bapak bertanya dari segi Islam, nanti Umi Rifa yang jawab saja. Karena di kami itu Abraham itu dia pernah bertemu dengan Tuhan, itu di Kejadian 18 ayat 1. Di iman kami namanya teofani. Teofani itu firman Allah, ya, berteofani menjadi sama dengan manusia. Dia tidak dalam proses lahir. Dan Abraham itu makan bersama dengan Tuhan menjadi manusia itu yang berteofani, firman Allah yang menjadi manusia itu. Kemudian ada malaikat dua, itu duduk makan. Itu di Kejadian 18 ayat 8, 6 sampai 8. Nah, kalau Bapak bertanya tentang Ibrahim, tentang dia punya iman, ya semua. Abraham juga Yod-Heh-Vav-He itu dia Allah yang esa, hanya satu. Tapi dia secara firman lahir menjadi manusia belum. Tapi kalau dia berteofani sudah Pak, itu. Jadi kalau Bapak mungkin bertanya tentang Ismail atau Ibrahim, itu mungkin saya agak sedikit, mungkin nanti Umi Rifa yang jawab. Tapi kalau Bapak tanya tentang Abraham, saya yakin berbeda Pak. Secara konteks teologinya agak berbeda. Karena setahu saya di iman Kristen, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau iman Islam, kayaknya nggak ada pernah Tuhan berteofani, nggak ada ya. Saya udah baca-baca nggak ada. Itu nanti ranahnya Umi Rifa. Nggak ada. Jadi berbeda Pak. Silakan Bapak sabar dulu. Nanti kita tanya yang lain dulu ya. Orang Kristen juga ada yang mau tanya sama Umi Rifa. Oke, silakan Egi. Silakan Egi. Egi, silakan Egi. Pak Boy nih, ini siapa namanya? Pak siapa nih? Mana tadi Kristen ya? Yang Kristen mana sini tadi ya? Oh silakan. Saya. Silakan yang Kristen, silakan ya. Ya, selamat siang semua. Sorry di sini agak berisik ya. Nggak apa-apa. Ini Umi Rifa, saya mau minta penjelasan aja terkait surat Al-Maidah ayat 73 yang mengatakan Salisu Salasa. Mohon maaf kalau saya salah pengucapan ya. Nah, itu maksudnya 1 dalam 3, 3 dalam 1 atau 3 dalam 3? Itu aja. Coba. Oke, terima kasih pertanyaannya. Quran surah Al-Maidah ayat 73. Kalau kita lihat secara konteksnya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah salah satu di antara yang tiga. Salisu salasa. Ya, salah satu di antara yang tiga. Jadi ini sebenarnya bukan merujuk hanya kepada orang-orang yang menuhankan Allah di antara Tuhan-Tuhan lainnya. Tetapi sebetulnya kalau dipahami secara umum, ini merujuk kepada orang yang menyekutukan Tuhan. Dan dalam konteks ini Al-Quran bicara kepada yang mengatakan tiga. Salah satu di antara yang tiga. Sesungguhnya Allah adalah salah satu dari antara yang tiga. Nah, mereka lah yang kafir itu. Ini bukan hanya, mohon maaf, kalau dalam iman Kristen, Islam ini kan agama yang tidak benar. Begitu juga dengan kami, dan kita harus harus setuju dengan hal itu, karena itu adalah hak kita untuk berbeda. Tetapi dalam paradigma Islam, ada manusia yang menuhankan Tuhan lebih daripada satu, atau mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga, itu, maka itu kafir dalam konteks agama Islam. Begitu ya. Jadi yang mengatakan bahwa Allah di antara yang tiga itu dia salah satunya, maka itu kafir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau secara kaidah bahasa itu memang 1 dalam 3, 3 dalam 1 atau 3 dalam 3 ya Uni ya? Kami tidak menggunakan kata 1 dalam 3, 3 dalam 1. Maaf, itu kami tidak kenal bahasa itu. Salisu salasa. Jadi mengatakan bahwa Allah salah satu di antara yang tiga. Jadi bahasa 1 dalam 3, 3 dalam 1 itu bukan bahasa yang kami kenal. Ya, menuduh Allah salah satu di antara ketiga yang disembah. Begitu
yang dipahami oleh umat Islam termasuk saya. Oke. Terus satu lagi saya mau bertanya ya Uni ya. Ini menurut Al-Quran, apakah Nasrani dengan Kristen itu yang adalah kelompok yang sama? Berbeda sebenarnya, karena kami tidak diperkenalkan Kristen. Mohon maaf sama sekali, kalau teman-teman lihat dalam hadis ataupun Quran itu tidak pernah dituliskan ada kata Kristen, tidak pernah sama sekali. Silakan dicek ya, di Quran dan di hadis tidak pernah kita akan temukan kata Kristen. Kita akan menemukan kata Injil, kita akan menemukan kata Torah, kita akan menemukan kata Yahudi dan ahli kitab dan Nasoro atau Nasrani, Sabiin kalian akan temukan. Tapi kita tidak akan pernah temukan Kristen. Nah, kenapa? Karena kami tidak diberitahukan tentang Kristen, suku Inka, suku Aztek, paganisme, ya, Romawi, itu tidak pernah diajarkan. Tetapi kalau lihat konteks Al-Quran secara keseluruhan itu, Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh pada masanya. Seperti Fir'aun. Fir'aun yang diceritakan itu bukan Fir'aun lain. Ya, bukan berarti hanya Fir'aun itu yang jahat, tidak. Tapi the most yang paling jahatnya lah, the most one. Nah, begitu juga dengan peristiwa kaum Ad dan suku Samud misalnya. Itu yang paling. Jadi terkait tentang Kristen itu tidak disebutkan. Tetapi Nasrani, kenapa? Nasrani ini dalam istilah linguistiknya asalnya dari kata Nasoro, merujuk kepada orang yang berasal dari Nasoro, yang kalau kita, ya saya masih belum sepakat dengan ini, maksudnya belum bisa menemukan secara tekstual, kontekstual dan linguistik bahwa Nasoro dengan Nazaret ada kesinambungan. Walaupun kalau kita lihat Quran itu juga ada ayat kata-kata musta'ribah di dalamnya. Apa itu kata musta'ribah? Dia bukan bahasa Arab tapi menjadi bahasa Arab karena dipakai penutur bahasa asing. Ini terjadi kalau teman-teman belajar bahasa Ibrani nih. Telefonot dalam bahasa Ibrani itu tidak pernah ada telefonot, karena telepon tidak pernah diucapkan dalam bahasa Ibrani bagi penutur Ibrani. Karena telepon ini adalah bahasa Inggris, kemudian diibranikan. Nah, begitu juga ada dalam bahasa Quran. Contoh, seperti kata Injil. Ada para ulama yang menjelaskan, oh itu artinya nazala. Tapi saya adalah orang yang sangat berusaha seakademis mungkin. Kalau mau bicara itu memang harus ada fakta ilmiahnya dulu. Nah, jadi ada kata-kata yang dipakai oleh orang sebelum Nabi Muhammad datang, tapi harus dikutipkan ulang karena memang seperti itu diucapkan, tidak boleh diganti, memang seperti itu diucapkan. Seperti salah satu kata Injil, Torah, begitu, ataupun kata-kata musta'ribah lainnya yang diarabkan, sebenarnya tidak dipakai di penutur Arab, bahasa di luar Arab yang kemudian diucapkan oleh orang Arab. Seperti itu. Jadi kembali lagi tadi terkait tentang pertanyaannya, Kristen itu kami tidak pernah diberitahukan tentang Kristen, ya, dan kami hanya diberitahukan tentang Nasrani. Jadi apakah sama Kristen dan Nasrani? Kalau saya bisa membuktikan secara ilmiah itu beda. Nasrani pengikut dari Nazaret, sebenarnya ini sama aja kayak gini. Saya mengaku Salafi misalnya. Salafi itu asal katanya dari kata salaf, ulama terdahulu. Saya kan hanya ngaku Salafi. Apakah betul saya mengikuti ulama terdahulu? Kan belum tentu dalam implementasi. Sama seperti Islam, ngakunya Islam, tapi kelakuannya tidak Islamik. Sama seperti Kristen, ngakunya pengikut Yesus, tapi nggak ngikutin Yesus. Sama juga seperti Nazaret, Nasrani. Dia diklaim sebagai orang pengikut dari Nazaret ini, tapi apakah betul? Ya, tergantung personalnya masing-masing. Maka Kristen dan Nasrani itu beda. Kristen pengikut Kristus, Nasrani pengikut orang yang dari Nazaret. Esensinya mungkin sama, yaitu sama-sama mengaku mengikut Nabi Isa, atau mungkin kalau Pak Bom kan bilang beda ya. Aku juga udah sepakat sekarang Nabi Isa dengan Yesus beda ya. Kalau dulu masih aku bilang sama, tapi dulu aku masih pakai kata-kata berita wahyu bahwa Isa dan Yesus itu perspektifnya beda, tapi tokohnya sama. Ini aku tetap benarkan, aku nggak bantah ini, tapi aku tambahin lagi bahwa sebenarnya secara esensi Yesus dan Isa itu beda secara esensial. Nah, jadi Nasrani dan Kristen secara nama sebenarnya maknanya berbeda, secara esensi juga berbeda. Tetapi kita bisa menemukan persamaannya, sama-sama mengaku orang yang mengaku dari Nazaret, gitu. Silakan. Oke, jelas. Jadi ini Unirifa, saya agak konyol lah pertanyaan terakhir ini. Jadi menurut Unirifa itu yang paling
yang paling apa lah aku bilangnya, yang paling tinggi lah tingkatannya apologet di Kristen itu siapa ya? Ini nggak dijawab nggak apa-apa. Saya cuma penasaran aja, ini menurut Kualitasnya gitu. Kualitas. Ya boleh, kualitasnya seperti itulah, yang paling tinggi satu orang saja. Ini berarti pandangan subjektif ya, tidak mewakili pandangan seluruh umat Islam ya. Ini pandangan subjektif dengan alasan-alasan yang saya bisa kemukakan. Kalau kita bicara apologet, ini kata yang dipakai oleh orang Kristen mencerminkan orang-orang yang dianggap membela iman, betul nggak? Dari kata apologia yang dipakai oleh Socrates di abad sebelum Masehi. Nah, jadi Socrates itu berdebat di pengadilan membela keyakinannya, bukan keyakinan tentang teologi ya, tetapi pendapatnya, argumennya gitu. Maka dia disebut berapologia. Karena Kristen ini identik dengan bahasa Yunani, maka kemudian para pembela iman ini disebut sebagai apologet. Kata itu juga kami gunakan untuk menyebut bahwa kami membela iman kami. Mari kita bahas dulu membela ini. Kalau kita sebut yang membela iman itu seperti apa sih? Mereka-mereka yang mampu menjelaskan imannya tanpa perlu, misalkannya nih, tidak wajib mereka harus menyeberang ke agama lain. Jadi kalau saya bisa menjawab agama saya tanpa perlu saya menjatuhkan agama Kristen, saya berkualitas sebenarnya. Tetapi ada terkadang konsekuensi kita harus mengkomparasi karena kita menghadapi orang yang memiliki parameter yang keliru. Contohnya gini, mohon maaf ya, ada orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad nabi palsu, begitu. Maka saya harus tanya sama dia, oke, agamamu apa? Kalau dia agama Hindu, maka saya minta kriteria nabi palsu menurut kitab Weda. Baru dia bisa mengatakan Nabi Muhammad palsu kalau Nabi Muhammad masuk kriteria dalam kitabnya Weda. Kalau dia Kristen, dia katakan Nabi Muhammad nabi palsu, maka saya secara epistemologi dan ontologis, secara ilmu filosofi atau ilmu apapun lah, epistemologi kan asal usul, ontologi kan ilmu hakikat, kita tuh harus merujuk kepada keyakinan yang bertanya dan memberikan tempat parameter itu. Contoh, Nabi Muhammad palsu, berarti dia punya argumen dong. Berdasarkan Quran dan hadis nggak mungkin Nabi Muhammad palsu, nggak mungkin. Nah, berarti karena dia beriman Kristen, maka harus menurut kitab dia Nabi Muhammad palsu. Maka orang yang menuduh Nabi Muhammad palsu harus mampu menunjukkan Nabi Muhammad palsu menurut Yesus. Ini namanya bukan menyerang iman Kristen, tapi namanya mirroring, atau menggunakan paradigma Kristen untuk mempertanyakan ulang pertanyaan yang diajukan kepada orang Islam. Dan siapapun berhak lakukan itu, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, boleh. Itu masih dalam ranah seni berdialektika, dan itu masih diizinkan dalam ruang akademik. Kalau kita bicara ruang akademik, kita akan diikat dengan etika dan estetika. Maka diksi-diksi yang kita gunakan itu harus diksi yang tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Tapi ingat, apologet, saya jawab pertanyaannya. Apologet di dalam Kristen itu haruslah mampu ditanya tentang imannya. Dan dia mampu jujur. Kalau tahu bilang nggak tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Dan dia menjelaskannya menggunakan kaidah imannya tanpa perlu khawatir akan justifikasi orang lainnya. Pak Bom Bom salah satunya tuh. Satu, Pak Bom Bom. Yang kedua, saya sangat menghargai sebetulnya Pak Pendeta MYM. Jujur sekali. Jujur sekali. Saya tuh sangat bangga suatu saat bisa diskusi dengan Pak MYM. Walaupun Pak MYM itu bilang saya nenek lampir. Itu kemarahan pribadi. Dan kita punya human being dalam diri kita. Kita boleh marah seperti saya. Kalian lihat kalau kemarahan saya luar biasa. Tetapi jujur saya katakan, saya adalah orang yang sangat respect dengan Pak MYM. Karena Pak MYM berani mengatakan benar dan benar menurut iman dia, salah menurut iman dia, walaupun dia tahu konsekuensinya berbahaya buat dia sebagai pendeta. Ketika dia mengatakan bahwa iblis itu Edis itu menyesatkan. Ketika mengatakan penyalipan karya iblis, dan juga ketika mengatakan Yesus punya Tuhan. Nah, saya sangat respect ini dengan orang-orang ini ya, MYM. Padahal itu kan musuh saya dalam debat itu. Kalau saya mengikuti hawa nafsu, saya pengen kali mempermalukan PMYM. Tapi dalam dunia akademis saya tidak boleh begitu. Ada etikanya. Ada etikanya di situ. Justru ketika saya berniat mempermalukan PMYM, saya sudah menyalahi aturan keakademisan. Karena saya ada sumpah ketika kita di wisuda, itu kita punya sumpah, ikrar mahasiswi namanya, alumni, ikrar alumni namanya. Nah, begitu juga salah satunya adalah Deki Ngadas. Jujur saya tuh termasuk yang kesel dengan Deki Ngadas. Dulu saya mengagumi Pak Bambang Nursena, tapi saya lihat ada beberapa hal yang saya lihat Pak Bambang Nursena mulai tertrigger dengan serangan-serangan pihak Islam.
Ya, jadi kalau saya boleh meletakkan yang apologet itu, Deki Ngadas termasuk, Pak MYM termasuk karena dia menjelaskan imannya, dan Pak Bom Bom termasuk lah karena Pak Bom Bom dulu kan sempat buka komal itu juga menjawab Kristen dan juga, tapi sayangnya ada teman-teman Pak Bom Bom yang mencoreng nama Pak Bom Bom depan mata saya pribadi. Ya, seperti Lidara, ya, Raja Debat, itu yang mengganggu pandangan saya ke Pak Bom Bom. Tapi bukan Pak Bom Bomnya. Sama lah seperti saya. Kalau saya bersama Kores kan kalian juga merasa terganggu kan? Karena kalian menganggap Kores itu penghujat. Saya juga kalian anggap penghujat. Walaupun saya sebenarnya kalau kalian lihat sepak terjang saya itu situasi dan kondisional. Kalau kalian nggak menghujat agama saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Nah, jadi kalau yang Anda tanya ke saya, salah satu lagi nih yang saya kagumi namanya Pak Dr. Antonius, seorang Katolik yang akademis sekali. Beliau tidak pernah menjelaskan kekristenan sebenarnya, tapi beliau bergerak di belakang layar offline. Dia bikin jurnal menjelaskan kekristenan. Ibu Rita Wahyu juga tuh apologet yang bagus tuh. Dia menjelaskan kekristenan walaupun banyak pandangan-pandangan dia yang ditolak oleh Kristen mainstream seperti Katolik dan Protestan lainnya. Siapa lagi ya? Ini orang-orang yang saya baca literasinya ya, Ibu Rita Wahyu, Pak Bambang Nursena, kemudian Deki Ngadas, Pak MYM, Pak Budi Asali, walaupun dia saya menghargai beliau bukan karena cara berapologetnya, tetapi saya menghargai beliau karena beliau itu menjelaskan imannya gitu. Ya, kalau cara apologetnya ya jauh lah dibandingkan dengan yang lain, karena Pak Budi kan usianya sudah mulai ini juga kan, ada keterbatasan. Seperti itu bro. Jadi itulah kalau saya rekomendasi kepada kalian nih, kalau kalian orang Islam nih ya, kalau pengen tahu Kristen itu dari orang-orang yang dianggap bukan dianggap Kristen berilmu ya, karena beda loh ya. Dianggap Kristen berilmu dengan berilmu beneran tuh beda loh. Diustadkan oleh orang Islam dengan ustadz beneran tuh beda loh. Jadi kita melihat backgroundnya dulu, kemudian kita lihat praktikal mereka nih. Kayak Pak Bom Bom nih. Ada nggak satu komal Kristen yang berani menjadikan Islam sebagai narasumber dan mengizinkan orang Kristen bertanya jawab dengan si narasumber ini, yang dia tahu narasumber ini adalah orang yang sering sekali menghantam agamanya? Hanya Pak Bom Bom, dan ini baru pertama. Maka saya termasuk respect dengan Pak Bom Bom kali ini gitu. Segitu bro. Oke. Kalau satu nama aja Uni yang paling terburuk menurut Uni siapa? Satu nama aja singkat. Ya Edis lah. Sama. Saya boleh kasih alasan ya. Di situ buruk. Jangan nanti kamu diserang, nggak usah singgung orang. Ya, silakan yang lain. Gini, saya kasih alasan saja. Ini kan pribadi Islam nih. Pertama, kenapa saya katakan Edis buruk? Edis tidak berani H2H model ini, seperti yang dilakukan Pak Bom Bom. Edis nggak berani. Edis itu modelnya adalah dia buka komal, dia naikkan Muslim awam, lalu dia tanya terus tanpa boleh bertanya, dan kemudian dia menyimpulkan sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah semua argumen Edis menyerang Islam itu hanya berbalik menyerang dia. Salah satu argumennya adalah, ini kalau saya jadi Kristen saya marah besar dengan Edis loh. Gara-gara Edis orang Islam punya kesempatan untuk menghantam agama Kristen loh. Ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad adalah Rob setara dengan Allah Bapa, ini merendahkan Allah Bapanya orang Kristen harusnya. Tapi anehnya orang Kristen malah yang ngikut Edis malah mendukung Edis. Yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria, itu saya hantam dengan apa? Oke. Kalau kekuatan menjadi lambang seksual seseorang, maka yang memiliki kekuatan 100% Tuhan siapa? Edis nggak berani jawab itu. Yang ketiga, waktu Edis menghina Ustadz meminum kencing onta, saya juga jawab dengan ada pendeta yang meninggal gara-gara dia dipatok ular. Ini sebenarnya ujung-ujungnya nanti saling hujat. Bukan dialog akademis, bukan dialog membangun keharmonisan antara agama satu dengan agama lain, tapi ini akan menjadi sebab perang agama. Dan lucunya lagi, paling buruk adalah ketika dia mengaku menyampaikan firman Tuhan, dia justru menyerang agamanya sendiri. Dan dia kabur ke luar negeri, nggak mau bertanggung jawab. Dia katakan dia menyerang iman Katolik, maka dia dilaporkan sama Bobson, dia kabur ke luar negeri. Lalu dia tuduh Islam yang mempersekusi dia. Dia katakan penyalipan karya iblis. Saya ini pembaca jurnal, karena saya mahasiswi dulu kan. Sekarang saya lagi lanjut ke S2 nih. Saya nggak pernah temukan gereja mainstream ya. Saya belum pernah temukan nih. Tolong satu saja sekolah Kristen deh, apapun gerejanya. Coba kalian tunjukkan. Ada nggak salah satu pemimpin gereja atau sekolah Kristen dari gereja mula-mula sampai gereja sekarang ini yang mengatakan penyalipan karya iblis?
Hanya Edis satu-satunya. Dan anehnya banyak orang Kristen yang mensupport dia. Padahal itu merendahkan Katolik dan merendahkan Protestan mainstream. Karena dalam kaidah gereja Katolik dan Protestan, penyaliban itu karya Allah. Karena dinubuatkan oleh Allah melalui firman nabi-nabi. Jadi doktrin yang dihancurkan Edis dengan statement penyaliban karya iblis itu banyak. Tapi malah pengikut Edis bertepuk tangan dengan penghancuran doktrin Kristen ini. Sama ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Ini menghinakan hasil konsili Nikea 325 di mana muncul doktrin homoousius yang dipegang bertahun-tahun, ratusan tahun oleh gereja Katolik, Ortodok dan juga gereja Protestan mainstream. Karena Yesus menurut orang Kristen mayoritas penganut aliran Trinitas yang murni mengikuti konsili Nikea itu setara dengan Bapa. Hanya dia beda persona. Karena dia adalah firman yang menjadi daging. Tapi Edis bilang Yesus punya Tuhan. Makanya Pak Bom gak mau diskusi sama saya tentang ketuhanan. Percuma. Karena nanti orang Kristen hanya akan mengejek Pak Bom karena mereka sepakat dengan Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Saya menjadi saksi banyaknya Kristen yang terpengaruh dengan Edis sekarang. Saya percaya Yesus punya Tuhan. Jujur statement Edis itu ngapain kami debat? Ya kami harus support Edis lah. Karena argumen Edis itu yang kami perjuangkan sebagai orang Islam. Jadi gitu Bangku ya. Edis adalah mengaku apologet tapi dia terburuk secara konteks akademik. Dia tidak memiliki background akademik. Secara pendeta dia tidak pernah ditasbih menjadi pendeta atau pengajar. Dia hanya orang yang mengangkat diri sebagai apologet yang berani menghujat Islam yang disupport oleh banyak Kristen. Kalau Pak Bom, saya sudah lihat Pak Bom tuh dari dulu. Beliau ini adalah walaupun banyak Kristen pengikut Edis yang menghina beliau karena beliau berseberangan dengan Edis, bahkan bukan cuma Pak Bom yang dinafikan kependetaannya, Pak Budi Asali yang jelas-jelas pendeta loh, Pak MBM yang jelas-jelas bergelar doktoral loh, si Deki Ngadas yang jelas-jelas bergelar doktoral itu bahkan dinafikan kependetaannya oleh pengikut Edis. Nah jadi kebenaran dalam Kristen ini kita tidak lihat dari mayoritas. Saya hanya ingatkan Kristen aja nih, saudara-saudara Kristen ingat kata Yesus lah. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih kan. Jadi kalian jangan percaya yang banyak lah, yang sedikit aja. Rifa jangan singgung Edis, nanti saya diserang lagi. Kita bicara yang lain saja. Ya sorry, kita nggak singgung Edis ya. Nanti kita nggak mau Pak Bom. Oke, Pak Bom, izin turunkan saja, saya nyimak di bawah. Saya nyimak di bawah. Makasih. Oke, makasih Uni. Oke, silakan. Yang sebentar ya. Yang di bawah dulu, yang di bawah ini udah tidak soal ini. Yang terbaik Tuhan, silakan. Ya, izin mau Kristen itu menghujatnya Enggak apa-apa, kita santai aja, santai. Ini pertanyaan menarik. Sebutkan satu perbuatan baik Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, ya. Yang kedua, di mana ayat persusuan orang dewasa ketika ayat itu hilang dimakan kambing? Yuk silakan. Terima kasih. Menghujat diturunkan. Ya nanti Enggak, kalau itu nggak menghujat. ini Nggak belum apa-apa, dia cuma bertanya. Yang mengatakan diturunkan nanti saya minta tolong ke Pak Bom nanti. Dia bertanya dan wajar pertanyaannya itu karena dia bukan Islam. Tentu pertanyaan yang nyeleneh dan juga pertanyaan tidak mendasar. Pertama, ini lucu ya. Al-Quran sendiri mengatakan Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Tiba-tiba ada orang Kristen bertanya, sebutkan perbuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang baik. Sementara Al-Quran sendiri mengatakan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Saudaraku Kristen ini mungkin kan dia tidak tahu bahwa Al-Quran ini pernyataan Allah tentang apa yang ingin dia sampaikan. Makanya disebut dengan firman Tuhan. Kalau ingin tahu perilaku Nabi Muhammad sehari-hari, ya tidak semua perilaku Nabi Muhammad itu disampaikan Allah. Kenapa? Karena kami dapat informasi dari sahabat Rasulullah yang disebut dengan hadis. Jadi kalau kamu ingin tahu sikap Nabi Muhammad itu banyak di riwayat hadis. Nah, bagaimana kalau saya kasih kamu informasi yang lebih general tentang ajaran Nabi Muhammad yang memperbaiki peradaban? Saya tidak gunakan Quran. Kenapa? Quran mengatakan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin loh. Nah, saya kasih kamu data bagaimana peradaban Islam memperbaiki Eropa yang sedang dalam gelap gulita pada masanya.
Dan ini yang bilang bukan saya nih, ini objektif nih, bukan subjektif. Karena kalau saya kasih Al-Quran memang kamu percaya. Walaupun Al-Quran bilang Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Bahkan dikatakan bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan. Dikatakan begitu loh. Nah, saya kasih informasi general nih, informasi akademik. Sebuah situs yang boleh kalian bantah. Kalau kalian bisa punya antitesis, situs yang boleh kalian terima. Ya, ini pernyataan dari Admiral of Bad. Ini dari National Geographic nih. Ini sejarah. Dia menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya. Dari para ahli Arab saya belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang kontribusi Nabi Muhammad SAW untuk peradaban, saya bisa menjawab lugas, tuntas, dan bahkan banyak data. Salah satunya adalah ajaran Nabi Muhammad dibawa oleh sahabat dan tabi'in tabi'ut kemudian, justru ajaran itu memperbaiki peradaban. Kurang baik apa? Nah, kalau ditanya lagi, kebaikan Nabi Muhammad, coba ketika, bahkan ada nih, ketika Zainab binti Jahsy, yang beliau sudah ketahui bahwa nanti Zainab ini menjadi istrinya, ketika Zaid bin Haritsah mengatakan kepada Rasulullah keluhan-keluhannya tentang Zainab, apakah Rasulullah bilang ceraikan istrimu? Tidak. Di Al-Quran dikatakan, apa kata Rasulullah? Tahanlah istrimu. Jadi saya bingung kalau seandainya orang Kristen bertanya kebaikan Nabi Muhammad di Al-Quran, karena itu kan pertanyaan yang aneh, bahwa Al-Quran itu menyatakan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin gitu. Oke, sekarang jawaban pertanyaan kedua. Di mana ayat persusuan setelah dimakan kambing? Justru saya yang bertanya sama Anda. Apakah Anda bisa membuktikan Allah pernah menurunkan ayat persusuan dan ayat itu dimakan kambing sehingga hilang? Karena setahu saya, ayat di dalam Islam itu tidak dituliskan cara menyimpannya gitu. Cara menyimpan ayat di Al-Quran pertama sekali adalah dengan dihafal. Sekarang ini seandainya jatuh bom nuklir di percetakan Quran, diambil semua handphone, tidak lagi berfungsi semua handphone sehingga kita nggak bisa lihat aplikasi Quran, dan dibakar seluruh Quran di dunia, apakah Al-Quran hilang? Kan tidak. Al-Quran ini kan dilindungi Allah dengan cara hafalan jutaan manusia menghafal. Karena dalam taksonomi Bloom, ilmu psikologi, perbuatan yang paling mudah dilakukan oleh manusia itu ketika dia masih kecil sampai dewasa adalah menghafal. Makanya urutan dalam taksonomi Bloom itu, intelektual manusia itu, perbuatan yang paling mudah dilakukan adalah menghafal. Makanya sebenarnya manusia seluruhnya bisa menghafal Quran, tapi mau dan gak mau aja. Jadi jutaan manusia menghafal Quran. Di zaman Rasulullah, sahabat itu berlomba-lomba menghafalkan Quran ketika ayat itu turun, karena dia turunnya berangsur-angsur. Tiba-tiba kamu dapat informasi ada lembaran Quran yang dimakan kambing. Terus kamu bilang Quran hilang. Kan lucu. Ini tidak ilmiah. Kecuali kamu bisa menunjukkan ke saya literatur bahwa ada sahabat yang mengatakan ayatnya berbunyi begini, tapi kemudian kami kehilangan ayat itu sama sekali nggak ketemu. Itu baru kamu boleh menyerang agama saya. Baru saya bisa mengakui bahwa betul ada ayat Quran yang telah hilang. Tapi kalau kamu hanya mendapatkan penggalan hadis, pernah ada lembaran yang dimakan kambing, lalu kamu simpulkan bahwa ayatnya hilang dari peradaban, ya lucu menurut saya. Karena ketika lembaran kitab suci pun dimakan kambing sekalipun, gak tertulis sekalipun, yang di dalam pikiran sahabat-sahabat dan Rasul memang hilang. Kok kompak hilang semua gitu. Oh ya, Rasulullah melupakan ayat dimakan ayat persusuan. Tiba-tiba Sayyidina Ali yang udah hafal, oh ya aku juga ikut lupa nih Rasul. Abu Bakar yang juga hafal, aku juga ikut lupa nih. Sayyidah Aisyah yang juga hafal, ya aku juga ikut lupa. Wah, ingatan kita tentang ayat itu semua bisa hilang. Nah, baru aku akan agak sedikit gagap menjawab, oh iya mereka serentak lupa dengan ayat itu. Gitu ya. Nah, jadi begitu. Tidak masuk akal ketika lembaran mushaf Quran itu hilang atau suhuf Quran hilang, maka dipastikan seluruh ayat yang dimakan kambing itu hilang dari ingatan para sahabat. Nggak mungkin. Karena itu menolak dunia permanusiaan.
Di dalam ini ada 7 orang hafal nyanyi balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kita semua hafal di sini. Tiba-tiba hafalan saya kertasnya dibakar. Apa Pak Bom Bom lupa dengan lagu itu? Wah, karena karena lembarannya Uniripa udah dibakar, saya jadi lupa juga lagunya. Ya kan nggak mungkin gitu. Gitu. Ya, silakan Pak Bom Bom ambil alih. Oke, Om mau tanggapi? Ya, Yang terbaik. silakan. Yang saya tanya izin Pak Bom, yang saya tanyakan, Oke, baik. mana ayat persusuan orang dewasa? Sudah, saya pikir sudah dijawab tadi. Begini, saya pikir sudah dijawab. Mau sepakat tidak sepakat, pasti tidak sepakat. Oke, di sini diskusinya Bapak juga cuma tanya begitu, Bapak tidak tunjukkan hadis maupun Al-Qur'an. Karena setahu saya itu dalam hadis, ada hadis ya, dalam hadis ya. Cuma Bapak tidak tunjukkan. Itu saja. Ya. Boleh saya bacakan ayatnya? Boleh, boleh, kasih tunjuk boleh. Sangat besar kan? Enggak, dia belum. Umi Rifa, Umi Rifa nanti yang kasih turun, sudah turun baru kasih turun. Tenang. Silakan. Nanti saya ngatur, Pak. Tenang, saya nggak ucap loh ya. Kita mari santai aja. Nanti keputusan dari sebentar ya teman ya. Nanti keputusan dari Umi Rifa. Nanti dari ya sabar. Nanti dari narasumber. Tenang ya, tenang. Oke, nanti Umi Rifa. Oke, Bapak silakan buka. Kita lihat nanti Umi Rifa tanggapi. Silakan ya. buka silakan. Mari kita buka Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah 1944. Tolong dibacakan sama saya, Pak. Bisa buka layar, Pak. Saya satu plus, Pak. Dari sana, masuk. dari sana aja, Pak. Satu plus aja. Saya satu plus. Oh, jadi Bapak baca dari mana? Ini saya Ore sabar, ore. Ore sabar. Selesaikan. Bacakan, Pak. Coba Bapak baca dulu. Baca sudah. Saya satu plus, Pak. Coba Berapa tadi Ibnu Majah? Saya bantu. Coba saya bantu. Besarkan saya bantu. Jangan ada bahasa takut. Itu bukan akademis. Itu bahasa orang yang tidak berpendidikan. Nggak bagus itu, saya nggak suka. Sunan Ibnu Majah 1644, betul? Ya, bacakan. Oke, silakan. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukin aja sama kamu ya. Ini Sunan Ibnu Majah, ini sahih ya. Sunan Ibnu Majah 1644. Dari Salman bin Abdullah dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah, dan jika tidak terlihat oleh kalian maka genapkanlah. Salim berkata, Ibnu Umar melaksanakan puasa. Di mana itu, Bang Yan? Mana? Ini Sunan Ibnu Majah. Di situ dikatakan di situ kan bilangnya itu kan lagi ini Sunan Ibnu Majah nih. Itu kan si siapa itu di dalam ayat ini Sunan Ibnu Majah itu nih tentang apa itu, tentang ayat persusuan kan. Aduh, Pak Bom Ibnu Majah berapa? Hadis berapa? Kepalanya saudara pening. Sebentar, jangan ribut. Hadis berapa kita buka? Sebentar, biar saya tangani. Hadis berapa? Ayat persusuan hadis berapa, Bro? Itu Sunan Ibnu Majah 1944 dan Musnad Ahmad 23418. Coba bacakan. Di mana Musnad Ahmad? Sabar. Musnad Ahmad 23418. Bacakan. Sebentar ya, satu-satu. Umi, coba tolong catat Musnad Ahmad. Musnad Ahmad berapa, Pak? Ayat 23418. Di manakah ayat persusuan? Sebentar. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Diskusi santai, sabar. Musnad Ahmad 23.418 ya? 2418. Oke, dengan apa? Dengan apa Ibnu Majah? Ahmad atau Ibnu Majah tadi sudah saya tunjukin. Yang ini Ahmad. Ini ya? saya mau cek juga sini. Umi pasang mau cek juga di sini. Ibnu Majah berapa? Saya punya hadis soft, Pak Bom. Terkadang hadis Iya. tuh Pak Bom aplikasinya beda, nanti nomornya beda. Saya pakai hadis soft. Iya. Ibnu Majah berapa?
Ibnu Majah berapa, Pak? Ini saya mau sedikit Pak Bom sebelum lanjut. 18. Saya bacakan. Pak Bom, sebelum lanjut saya mau menyatakan sesuatu. Boleh. Oke, teman-teman Muslim dan Kristen, saran saya kalau sudah ada room seperti ini ya, room di mana kami bersedia menjawab pertanyaan kalian, baik Pak Bom sebagai Kristen, baik saya sebagai Islam. Tolonglah kalian bantu dengan membangun, bukan malah merusak. Nah, salah satu yang merusak diskusi akademis adalah ketika seseorang bertanya, dia mengklaim membaca dari sebuah literasi, ternyata dia tidak membaca dari literasi yang benar. Itu salah itu. Kenapa? Karena bayangkan ya, dalam dunia akademis saja, kutipan yang sudah berasal dari literasi awalnya itu bisa disalahpahami loh. Apalagi kalau kutipan itu tidak berasal dari sumber primer. Apalagi ini menyangkut keyakinan orang lain. Nah, saya menghimbau kepada teman-teman Kristen ataupun Islam, baik yang Islam juga nih ya. Kalau nanya Pak Bom, pastikan itu tertulis dalam kitab sucinya atau literasi agamanya. Kalau perlu, jangan suruh Pak Bom yang baca dan minta bukakan. Karena kalian yang butuh bertanya, kalian buktikan kalau kalian baca. Karena Pak Bom mau cek nanti, kalian bacanya pakai terjemahan baru, terjemahan lama, atau terjemahan BIS. Sama begitu juga dengan Islam. Kalau kalian mau kutip hadis, kami ingin tahu link hadis yang kalian baca itu linknya terjaga nggak? Halo Karena Bang kami Kislai, baterai menemukan. penuh, segera cabut case HP, terima kasih. Oke Google ya. Jadi ketika kalian misalkannya nih saya kalau mau bertindak gegabah dan bodoh, saya juga bisa ambil kok di Google Matius 19 tahun 28. Itu kan palsu itu. Di mana Yesus dituduh sebagai orang yang berzina dan segala macam. Saya saja Islam tidak terima dengan kitab itu loh. Karena itu tidak diterima secara akademik. Kami Islam, kami ulama kami punya kami Islam nih ya, punya kitab namanya hadis, dan hadis itu sahih. Saya untuk menjaga wawasan yang saya bagikan, saya bahkan sampai install namanya aplikasi Hadissoft. Bahkan Hadissoft ini pun masih bisa dikritisi karena dia bukan kitab hadis yang asli, dia adalah aplikasi. Saya bahkan menyimpan kitab hadis aslinya loh untuk menjaga kredibilitas penyampaian saya. Ini buktinya nih kalau kami ini betul-betul saya berusaha seakademis mungkin nih. Coba saya tunjukin kepada kalian bahwa saya bahkan menjaga literasi ini. Nih, saya menyimpan loh kitab hadis. Ya, saking saya tidak mau kayak bicara tuh kayak sembarangan gitu loh. Percuma nanti kita jawab juga kalian nggak akan menerima karena kalian mendapatkan informasi dari literasi yang keliru. Nih, ini saya ajarkan cara diskusi. Kita mau kan diskusi seperti yang saya lakukan dengan Pak Bom ini berjalan terus walaupun mungkin peminatnya sedikit karena kami kalem. Karena saya tahu penonton-penonton kan suka tuh yang frontal. Nah, coba kami nih, kalaupun mau berupa PDF, saya bahkan menyimpan syarah hadis loh. Nih, ini syarah hadis nih. Nah, karena kita kan sudah zaman digital nih. Kami saja yang zaman digital itu kami scan loh kitabnya loh. Nah, kami tahu nih ini sampulnya nih. Ya. Ini dia syarah Sahih Muslim. Saya memang bukan di kampus dengan Pak Bom, tapi kami mengedepankan keakademikan. Supaya kalian umat Kristen ini terdidik cara diskusinya dan juga Islam juga terdidik cara diskusinya. Kalian nggak capek apa diskusi debat-debat kusir terus debat-debat perang hujat itu sampai kapan gitu? Kan harusnya kan kita perang akhlak di sini. Seharusnya kan kalian bangga nih sama Pak Bom. Saya kalau seandainya nih ya, kalau mau digetarkan menjadi Kristen, tentu yang akan membuat saya bergetar menjadi Kristen itu ya Pak Bom. Kenapa? Saya lihat, wah kok baik nih tumben. Saya justru bangga lihat Kristen jahat loh. Dengan begitu saya bisa menunjukkan bahwa kalian tuh nggak benar. Justru saya kaget nih. Saya khawatir nih Pak Bom nih. Sabar dulu Mi. Coba Mi. Itu saya mau bikin. Teman-teman tolong rekam dulu. Tolong rekam dulu. Umat berapa ya? Tolong rekam ya teman-teman. Ini VT-nya bagus ini. Tolong sebentar. Ini rekamannya bos. 1 jam 11. Ya. Coba Mi. Wira kalau monitor tolong rekam ya. Wira tolong rekam. Sampaikan Silakan, sekali Umi. lagi ya. Justru saya bangga kalau ada umat Kristen yang jahat dan menyerang sesama. Karena dari situ saya bisa membuktikan bahwa kalian tidak benar. Karena kan di dalam Kristen dikatakan, lihatlah buah perbuatannya kan. Tetapi yang dilakukan Pak Bom justru sebaliknya. Justru dia yang dihujat. Ini mengejutkan saya nih. Makanya saya bilang nih, kalau saya mau jadi Kristen, saya akan pilih denomnya Pak Bom. Karena saya lihat kok denomnya beda ya. Dia nggak sama dengan yang lain. Nah sayangnya kan saya Islam tuh.
Kenapa? Kalau ada orang ateis, teman-teman, melihat agama, yang dia lihat bukan ajarannya dulu. Yang dia lihat perilaku umatnya. Makanya kalau kalian ngomong sama ateis, mereka akan bilang, saya nggak mau masuk Islam. Di Islam itu banyak terjadi peperangan sesama saudaranya. Saya tidak mau jadi Kristen, karena Kristen juga antar denom saling perang. Artinya orang-orang ateis atau orang-orang yang berpikir melihat suatu agama itu dari perilaku umatnya. Jadi kalau seandainya saya percaya kalau Roh Kudus itu bisa menaungi manusia dan membuat manusia menjadi jauh lebih baik, harusnya saya percaya dengan orang-orang seperti Pak Bom Bom, Bunda Hana, Pak Bom Bom, Kak Hana. Walaupun Kak Hana pernah membuat saya kecewa sekali lah. Dia menaikkan penghujat ke Komalnya, tapi it's okay lah, itu hak dia sebagai Kristen. Tapi minimal dia at least lebih baik daripada yang lain seperti Kiamat, Sofiatul, Edis. Maaf saya sebutkan nama ini. Jadi kalian juga punya pilihan dong. Kalian menganggap list penghujat nomor sekian itu pasti Unirifa, karena yang nomor satunya mungkin kalian bilang Ustadz Kenama, Pak Donditan, Bang Zuma, Unirifa. Unirifa mungkin masuk top 10 penghujat Kristen menurut perspektif Kristen. Saya nggak masalah. Lima besar ya. Top 5. Pak Bambam top 5. Top 5 saya. Itu wajar. Itu lumrah. Karena kalau kalian tidak tersakiti dengan apa yang saya ucapkan, kalian bukan manusia loh. Umi Rifa, jadi Umi Rifa bangga ya kalau orang yang Kristen yang macam saya itu tidak senang ya. Tapi kalau yang jahat lebih senang ya. Saya lebih khawatir ya. Orang kayak Pak Bom Bom nih. Kenapa saya khawatir orang seperti Pak Bom Bom ini banyak? Saya berdoa supaya tidak banyak orang seperti Pak Bom Bom. Karena kalau banyak orang seperti Pak Bom Bom, seperti Bunda Hana, seperti ya minimal ya Jeki Sembiring juga termasuklah sedikit ya. Walaupun saya sebenarnya tidak suka. Betul, itu adik saya, orang paling baik itu ya. Ya saya tidak suka. Tapi kalau orang banyak seperti Bom Bom dan Jeki Sembiring, Ibu Hana, nanti orang banyak bisa jadi Kristen ya. Bisa jadi Kristen takutnya. Karena percaya ini teman-teman itu ada. Kejujuran ini ya. Kita berikan tepuk tangan ya ini. Ya, kalau ada orang banyak seperti Bom Bom, Pak Jeki Sembiring, sama termasuk Pak Erben juga ya, termasuk Pak Erben juga ya. Kalau Erben itu dia gini Pak Bom Bom, kalau secara sesama Kristennya saya saya oke. Dia ke ini ya, tapi dia pernah miss berkali-kali dengan saya ya. Maksudnya kalau dia berusaha, kan dia berusaha menjelaskan agamanya tuh secara berapologet, oke lah saya akui Erben berusaha menjelaskan agamanya. Tapi dia pernah menyerang orang Kristen sendiri depan saya. Jadi saya anggap itu suatu yang sangat ya kurang lah. Karena gini, kalau Pak Bom Bom dia tidak menyerang, dia menyerang pemikiran orang yang dianggapnya sebagai apologet gitu. Contoh, maaf ya, dia bukan menyerang Edis secara personal. Saya tahu Pak Bom Bom ini menyerang pemikiran Edis. Itu dalam ranah dialektika memang begitu. Yang kita serang itu argumen, bukan ad hominem. Kalau Erben saya pernah lihat dia nyerang sesama Kristen di depan saya itu. Nah, dan Erben itu saya lebih dulu kenal dari Erben daripada Pak Bom Bom. Dulu Erben itu termasuk brutal dulu. Tapi dia diawali dengan kebaikan Pak Bom Bom ya. Nih, saya tunjukin ya. Teman-teman kalau mau lihat Erben itu diskusi akademis, bukti kalau dia mampu diskusi akademis ya, dia pernah buka kamera itu. Pak Bambam tahu? Baik kok Erben baik. Ya udah saya tahu. Saya kenal Erben. Pak Bambam tahu? Dia pernah diskusi buka kamera. Ya, dia buka kamera itu dengan YPM. Jadi kalau yang sudah pernah diskusi dengan YPM itu pasti orang-orang yang betul-betul terpilih. Karena apa? YPM itu tinggi kelasnya loh. Yayasan Geraha Mu'alaf itu tinggi kelasnya. Itu pertama kali debat-debat lintas agama di ruang publik Pak Bom Bom. Yang pakai virtual StreamYard. Dulu Erben itu pernah, tapi cuman ya dia buka kamera itu ya. Kalau mau lihat pendeta Erben di ini nih, saya liatin ya. Enggak usah Enggak saya. Oke. Saya udah tahu. Nah, gitu. Tapi kalau saya tetap Erben masih tidak termasuk top 10 orang baik di apologet baik Kristen. Jadi kalau Umi Rifa begini ntar. Jadi Umi Rifa takut ini kalau ada orang Kristen. Ini jujur ya, ngomong secara teologi apa maksudnya para pendebat Islam ya, bukan orang awam. Iyalah. Umi kan sudah berdebat kan udah lama. Jadi Umi Rifa kalau ada orang Kristen kayak ya. Dalil Islam dan dalil Kristen ya. Iya, silakan. Saya kan jadi kalau orang Kristen sebentar. Kalau ada orang Kristen kayak Pak Bom Bom, Pak Jeki Sembiring, Ibu Hana dan yang lain ya. Itu kalau orang baik justru Umi Rifa paling takut. Nanti banyak orang bisa murtad ya. Khawatir ya. Oh iya, Oke. Tapi kalau orang yang garak-garak justru lebih senang. Saya suka.
Oh begitu. Saya suka Oh, itu. iya. Saya suka itu Waduh. kayak Agatha, kayak si Metatron. Saya suka itu. Wah, itu keren banget itu. Wah, orang mana ada Islam yang mau masuk Kristen. Gitu. Nah, itu Pak Bambang. sekali lagi Itu nih Pak ya. Bambang. Dalam dalil nih kita bawa nih. Saya kan juga membaca. Boleh kalian bantah nanti, maksudnya Pak Bomo boleh Sebentar loh jelaskan Mirifa, Kristen. ini dari hati kah? Bicara dari hati kejujuran enggak? Loh, dari hati, dari ginjal, dari jantung, Pak Bom, semua dari akal, pikir semua menyatu, semua. Bahkan Pak Bom, kalau bicara konteks Islam, seorang Islam itu akan terlihat dari akhlaknya. Ya, seorang Islam itu dia benar-benar Islam, maka ujungnya adalah akhlaknya, kelakuannya yang dinilai, bukan, bahkan makanya dikatakan ya, orang ahli ibadah itu bisa masuk neraka lebih dulu. Karena apa? Dia angkuh dengan ibadahnya. Orang berilmu lebih dulu juga masuk neraka karena dia sombong dengan keilmuannya. Maka orang berakhlak ini dia tidak akan angkuh, tidak akan sombong. Nah, di Kristen saya mendengarkan ayat begini kan, lihatlah buah perbuatannya, benar nggak? Benar nggak Pak Bobo? Matius 12 ayat 33 ya. Berarti kalau ada Kristen baik, dialah yang Kristen yang benar kan? Makanya saya takut tuh kalau ada dari orang Matius 7 Kristen yang juga, ramah. Matius 7 ayat 20. Ya benar, saya juga sebenarnya begini ya. Di dalam Matius 7 ayat 20, ya itu semua jadi apa? Buahnya lah kita mengenal mereka. Jadi memang itu kadang-kadang yang saya khotbahkan, Umi Rifai jujur, saya khotbahkan tentang kita orang Kristen. Dari buahnya lah. Tapi ya memang begitu, dosa itu orang lebih senang dengar. Tapi yang baik-baik mereka nggak suka. Tapi terima kasih banyak ya. Berarti Umi Rifa justru ini di iman Kristen ini di Matius 7 ayat 20, Matius 12 ayat 33 yang Umi Rifa pakai ya. Justru Umi Rifa bilang kalau orang yang berbuat jahat, Umi Rifa senang. Terbalik kalau kami ya. Oh ya. Kenapa saya senang? Karena sih menjadi asbab orang Islam tidak mau jadi Kristen karena lihat kelakuan orang Kristen begitu. Mana ada orang Islam yang mau? betul juga ya, betul ya. Iyalah, betul. coba lah Pak Bobo Sudah Pak tanya. Bambang, saya mau bertanya ini. Ini bikin Sabar. Ya, tenang bro. Di orang Di yang sini kita Kan, di sini kita begini sebentar. Silakan. Tadi Bapak sebentar Umi Rifa ya. Tadi Bapak berkatakan bahwa dalam Musnad Ahmad 23418, saya sudah buka di saya punya hadis ini, itu nggak benar. Beda. Iya. Saya orangnya Oh, nggak benar Pak. Oke, saya buka, saya kasih tunjuk dulu supaya Anda percaya. Sebentar. Biar Umi Rifa saya yang ini aja Umi Rifa ya. Karena kita di sini jujur harus ya. Kita diskusi jujur. Nah, Bapak kan tadi bilang nih. Bentar ya, kita harus jujur, jangan ini. Ini. Musnad Ahmad kan 23418 kan? Betul ini hadisnya? Betul? Halo? Yang ini kan? Betul? Bro? Mic-nya Yan Pak Yan terbaik, tolong buka mic-nya. Ya betul itu Anda Pak. kan menunjukkan hadis ini. Nah, saya udah buka. betul. Pertanyaan Anda tidak sesuai. Pertanyaan saya di situ kan dikatakan itu kan ayat rajam dan ayat persusuan. Yang saya tanya ke sama Tidak ada, Pak. Beda, Pak. Tidak ada sini, Pak. Itu kan di situ kan dikatakan hewan kurban. Di situ kan ayat rajam di situ. Ayat rajam. Mana ayat rajam? Tidak ada persusuan sini. Di mana ayat dari ayat persusuan ayat dewasa itu kan Tidak ada di sini, Pak. Kita harus fair. Sebentar, Pak. Bapak kan Kristen. Bapak kan Kristen, saya Kristen. Yang Nah, terbaik ini kan di sini kan saya mengingat kalung pada hewan. Tidak ada, Pak. Di sini tidak ada ayat persusuan dan rajam, nggak ada, Pak. Bapak salah. Pak Bom, dengarkan saya Pak Bom. Di situ kan ayat rajam dan Mana? Mana? Pak, tenang dulu. Loh, berarti kau bilang saya netral dong. Mana ini? Mana? Tenang kan? Kok saya disuruh tenang? Ya di situ dikatakan itu kan ayat rajam
rajam dan Mana Pak? Bapak bisa baca nggak? Tolong Bapak baca. Tolong Bapak baca. Baca Dam. Baca Dam. Aduh. Bacalah. Pak, di situ kan dikatakan, di situ ayat rajam. Bapak tolong baca. Bapak sekolah nggak? Persusuan orang dewasa. Aduh, darah Yesus berkuasa. Oh Tuhan. Bapak tolong bisa baca nggak? Ini Budi Depu Bapak membaca. Silakan baca Pak. Di situ di mana? Baca Pak, tolong baca. Pak. Bapak bisa baca Pak? Ini. Pak. Aduh, kok bikin malu Kristen saja nih. Kau kasih itu salah yang terbaik. Ini nih kan hadisnya ini. Kau bilang benar. Nah sekarang kau suruh saya baca. Nih. Iya, di situ kan apa? Ayat persusuan orang dewasa itu. Mana darah Yesus berkuasa, oh Tuhan. Tuhan Yesus tolong ya. Kenapa kamu begini Kak? Mana Pak, kami sekolah semua ini, oh Tuhan. Sebentar teman-teman, saya ini netral loh. Ini kan kau tunjukkan Musnad Ahmad 23418. Anda setuju? Oke, saya buka hadisnya. Ini yang terjadi. Mana susuan itu bikin malu dong. Itu kan tentang ayat perajaman. Ya sudah kalau begitu, kau yang buka sendiri lah. Kau yang buka sendiri sudah. Sudah saya kasih besar kau. Sudah kau yang buka sudah. Supaya enak, silakan Pak. Kau yang buka sendiri udah. Saya diam aja udah. Silakan. Kau yang baca sudah. Biar kita diam, kasih kau waktu. Biar kita diam semua diam. Silakan. Kau yang buka sudah. Pembuat sepi gereja yang terbaik. Pembuat sepi gereja. Diam kau apa? Kau jangan apa-apa gereja kau. Udah nggak usah berantem. Jangan berantem. Jangan berantem. Ayat tentang rajam dan musibah orang dewasa. Bukan. Saya tanya sama Umi Ripa, di mana begini. ayat 5 lagi ayat persusuan orang dewasa. Nah, di mana 5 ayat lagi tentang ayat persusuan orang dewasa. Itu kan Umi Ripa tenang dulu ya. Begini saudaraku. Itu salah, itu yang terbaik. itu kan 10 ayat. Sebentar aja Muhammad itu sabar. 10 ayat. Itu kan 10 ayat di situ, Pak. Begini saudaraku. Gini, Pak. Aduh Gini. kasihan. Jadi di situ kan di Al-Qur'an. Aduh, kok seberapa botol ini? Ayat itu ada Tuhan. 10. Sisanya mana? Sisanya di mana itu 5 ayat lagi toh? Iya, Di tapi mana ayatnya begini. itu toh? Itu Pak. Yang saya tanyakan. Jadi tidak di Islam saja ya. Di Kristen Ya, juga ada begini, tomak ini saja ya. Ya silakan. Saya tanyakan sama Begini Bapak. Pak ya. Ya silakan. Pak, Bapak kasih tunjuk, Qatar saya sudah tunjukkan data. Bapak bilang ayatnya di Musnad Ahmad 23418. Sekarang saya sudah buka. Bapak tidak percaya yang saya tunjukkan lain, Bapak bicara lain. Secara akademis Bapak sudah miss. Gimana? Bapak mau lanjut atau turun? Pak Bomo, sebenarnya saya tahu hadis itu, cuman saya pengen mengajarkan jangan. setiap orangnya naik ke sini. Iya, orang yang bertanya, supaya iya. bertanggung jawab. Kenapa? Biar mereka itu bertanya itu ada manfaatnya, mereka tahu. Saya Kalau juga enggak, tahu mereka berhenti Miripa. terus. Kita ini pendebat kita sudah tahu. Iya. Yang Bapak Cuma kasihan tampilkan aja. Itu kan Kasihan ayat sekali. Al-Qur'an yang telah dimakan oleh kambing. Saya tanyakan, itu di mana ayat persusuan itu kan terdiri dari 10. Itu Di mana gereja lagi sepi, ayat coba di yang 5 gereja biji sepi. itu? 5 biji itu di mana? Ayat persusuan orang dewasa yang dimakan kambing itu Udah di Pak, mana? gini Pak. Di sini Ya, supaya silakan. diskusinya berkembang, Bapak turun dulu, cari dulu hadis yang baik, baru nanti Bapak naik ya. Minta maaf ya Pak ya. Nanti soalnya saya mau ditanya juga sama orang Islam. Oke, makasih Pak ya. Bapak turun dulu atau naik lagi nanti supaya enak. Ya. Oke, yang Islam tanya saya dulu. Silakan yang Islam tanya, silakan. Giliran Islam. Saya Pak Bom, saya. Baik, silakan. Saya boleh bertanya? Boleh. Silakan. Pak Bom, sebenarnya sih ini tadi ada 2 orang Islam yang sebelumnya bertanya. Ini saya menyambung pertanyaannya saja. Jadi kan dasarnya Kristen itu kan Tritunggal ya, 3 dalam 1. Pertanyaan saya, kenapa harus ada 1, Pak? Maksudnya itu kenapa harus 3 dalam 1? Oke, ini saya kasih gambar ya. Satu kenapa itu tidak 3 berbicara saja? satu itu berbicara hakikat. Hakikat itu keberadaan. Contoh macam saya nih kan, keberadaan saya manusia. Manusia satu. Pribadi saya satu. Kalau manusia. Oke? Sampai situ dulu paham? Bicara satu itu hakikat.
Sampai sini Bapak paham dulu? Yang mau saya tanyakan itu kenapa tidak, ya nggak apa-apa menyebut saja Tuhan 3 gitu Pak, karena kan mohon maaf saya bukan menyamakan ya, tapi di agama lain selain Islam dan Yahudi kan monoteis ya, di agama lain juga mereka Tuhannya 3 sah saja. Toh Tuhan kami itu Islam juga begini, tidak mempermasalahkan. Bapak harus paham kata Tuhan ini ya, saya kasih tunjuk layar Pak ya, supaya Bapak mengerti iman Kristen. Memang iman Kristen dan Islam tuh paling bagus begini, supaya kita jelaskan secara akademis ya. Kata Tuhan, oke? Tuhan ya. Kata Tuhan ya Pak ya. Udah sana. Ini ya. Ya. Kenapa? Ya. Tisu dulu. Waduh, jas, pakai jas yang ini aja dah. Ini nih. Ini aja dulu. Nanti tekan dia di sini kuat-kuat supaya masuk. Sudah. Ini Pak ya, kata Tuhan ya Pak ya. Bapak harus lihat di Alkitab. Perjanjian lama atau perjanjian baru ini, saya kasih contoh sudah ya. Ini Pak. Nih. Ini Pak ya, kata Tuhan begini ya Pak ya. Ini dalam Tanak Alkitab Ibrani. Ini dari LAI ya. Alkitab Indonesia LAI. Nanti tulisannya begini Pak. Bapak lihat ya. Ini dalam perjanjian lama semua begini ada. Nah, contoh di tulisan gini Pak ya. Elohim, nanti itu Allah. Artinya sesembahan. Adonai, ya. Ini Adonai. Kalau di Yunani Kurios Pak. Oke, di Yunani itu Kurios, oke? Nah, itu kata Tuhan begini, Pak. Bapak perhatikan tulisannya, Pak. Nah, tulisan kayak Tuhan begini artinya beda dan ini, Pak. Itu di Alkitab kami. Kalau huruf besar semua begini itu proper name, ini ada nih, proper name. Oke, nama. Kalau huruf besar begini. Nah, nanti kalau Bapak lihat ada huruf besar juga kayak begini, ini nama, proper name. Kalau begini bukan proper name, generic name. Yang ini, Pak. Yang ini. Generic name. Oke, sama dengan ini bukan nama. Ini kurios atau apa? Adonai. Penguasa. Jadi kata Tuhan ini merujuk kepada penguasa atau yang kita bilang gini, Pak. Ini nih yang Bapak tadi bilang. Satu dia, yang ini. Tuhan itu merujuk kepada Yesus ini. Kalau huruf besarnya T-U-H-A-N itu merujuk kepada Bapa. Nih. Ini Yod He Vav He, 4 huruf tetragrammaton begini. Nih, 4 huruf tetragrammaton ini. Oke, yang lari ke sini. Jadi Bapak tanya Tuhan yang mana dulu? Nah, satu berbicara satu itu hakikat Sang Pencipta yang kita sembah, Sang Sumber itu satu ini, Pak. Yang ini. Yang ini, Sang Sumber. Satu Allah, keberadaan Sang Sumber, Sang Pencipta satu. Yang mana? Bapa yang kita panggil, pribadinya Bapa. Pribadi. Namanya siapa? YHWH. Sampai sini Bapak paham kata satu? Itu dulu, Pak. Sampai situ Bapak paham kata satu, Pak? Nanti tulisan di Alkitab Perjanjian Lama, Bapak lihat kata huruf begini, Pak. Huruf begini. Tuhan ini. Ini dalam Perjanjian Baru nggak ada. Ini Perjanjian Baru nggak ada tulisan begini, Pak. Nggak ada. Sampai sini Bapak paham, Pak? Halo? Sebenarnya sih jadi belum, kalau Bapak cuman ya enggak, maksudnya kata Tuhan dulu. Bapak kan bilang kenapa tidak Tuhan 3 kan? Betul? Tuhan yang mana? Tuhan yang begini. Ini penguasa ini kalau begini ini. Kurios atau Adonai. Di pemahaman saya Tuhan itu cuman satu definisi, Pak. Iya, memang beda. Kan di Islam kan Tuhan itu kan Rob. Bukan kalau di bahasa kami, Indonesia, Pak. Iya. Oke, nanti kan Bapak begini ntar ya. Kata Tuhan di kami di LA itu kayak macam ini saya kasih tunjuk ini. Di Tuhan kami itu ada 2 macam. Ini, Pak. Ini Tuhan ini kami sudah pakai di Ledeker, itu mirip tahu. Terus ensiklopedia ya, ensiklopedia dari kata Tuhan itu kurios. Nah, ini kata Tuhan ini sama dengan kata Tuhan, Pak. Kurios itu sama. Tuhan bukan Tuhan. Tuhan atau Tuhan ini sama, Pak, di Kristen. Kurios. Kalau orang Islam bilang, oh bukan Tuhan, Tuhan, betul, Tuhan. Ini dalam Perjanjian Lama. Contoh begini, Pak ya. Dulu bahasa Indonesia ada namanya begini. Ketauan. Ini perjanjian apa di tulisan lama 1970-an. Nah, nanti tahun 1979, 780 baru berubah begini. Ketauan. Ejaannya berubah. Nah, ini. Ejaan lama bahasa Melayu ini, Pak. Ketauan. Nah, sekarang ketahuan. Sama. Dulu tai. Sekarang minta maaf ya. Sekarang tahi.
Oke, tahi. Atau tahu, dulu tahu, sekarang tahu. Sama. Dulu tuan. Kurios, Lord. Sekarang Tuhan. Sama artinya. Lord. Tuan, penguasa, bukan sang pencipta, bukan. Kalau di Islam Tahu Tuhan goreng ini sama sang tahu pencipta. goreng beda, Pak. Hah? Ini saya pakai sudut pandang bahasa Indonesia Pak ya, walaupun saya Muslim. Tahu Iya, kan goreng, bahasa Indonesia kan? tahu goreng beda, Pak. Bukan. Kan tahu dengan tahu kan lain lagi. Tahu ini kan kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Tahu kan mengetahui sesuatu. Ini kan kita jujur aja bahasa kan? Kan kita punya bahasa sehari-hari. Bro, tahu nggak lu? Tahu goreng dengan tahu goreng beda, Pak. Itu saya tahu kok punya maksud, tapi jangan kok persulit ke Iya. situ. Kita jujur saja kan. Bahasa Indonesia kan, lu tahu nggak gak? Misalnya saya bilang, lu tahu kagak? Lu tahu kagak? Ini kan bahasa Indonesia bro, nyata toh. Betul Tapi nggak? tahu goreng dan tahu goreng beda, Pak. Itu kan Tahu menurut goreng lu adalah maunya. Tapi kita bicara kan tentang tahu. Izin Pak Bom Bom. Ya, sedikit Pak Bom Bom. Aku mau ke Ore dulu deh. Ore kan tanya ke Pak Bom Bom. Pasti dia menjawab sesuai dengan perspektif Kristen. Kita nggak bisa paksa Pak Bom Bom mengikuti perspektif umum atau Islam. Itu satu. Kan dia sudah bilang dari tadi berkali-kali. Menurut perspektif kekristenan. Begitu. Dalam pandangan Pak Bom Bom, Tuhan dan Tuhan gitu. Itu ada makna yang mungkin berbeda dengan kita, kayak sama ketika ada di antara Kristen yang lain nih. Aku nggak tahu Pak Bom Bom masih sama atau tidak. Dia mengatakan, oh Allah itu artinya adalah sama seperti ilah kan gitu. Kita udah berulang-berulang itu. Jadi mungkin kalau mau membantah Pak Bom Bom, kasih data aja, biar enak juga gitu. Izin Pak Bom Bom. Dan kita nggak bisa Saya paksakan bertanya agama juga. kita ke Pak Bom Bom. Nah, ini pertanyaan sama-sama Ore. Tuh, saya Gimana bukan datanya? narasumber, maaf, jangan Pak ditanya. Ore. Saya bukan narasumber, maaf. Oke. Saya bukan narasumber. Ini data ya. Biar saya jawab teman-teman. Sebentar. Silakan. Ini kan data. Ini kata Tuhan ya. Kata Tuhan ini ya. Lihat ya. Dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Jadi kita lihat bahasa Tuhan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan dengan kata Tuhan, yaitu Tuhan Ensiklopedia Populer Gereja Adolf Vogt 1976. Jadi KBB itu ada tahun 1988 Pak. Jadi orang Kristen duluan sudah pakai kata Tuhan bahasa Melayu. Oke? Apa artinya kata Tuhan ini? Ini Pak, atasan, penguasa, pemilik. Jadi bukan sang pencipta. Tapi kalau kita lihat di KBB 1988, kata Tuhan atau Tuhan itu adalah sang pencipta. Tapi kami Kristen tidak mengikuti original text. Tuhan atau kurios itu adalah penguasa, pemilik gelar. Sampai di sini Bapak paham? Saya coba untuk paham sedikit Pak, walaupun dalam itu memang perspektif Kristen Pak. lidah bahasa Indonesia Jadi saya memang, masih agak menolak, nggak apa-apa. Memang, saya terima. iya, ini memang kalau dalam perspektif apa bahasa Indonesia KBB, ini kan KBB kan tahun 1988 Pak. Iya toh? Ini kata Tuhan ini sang pencipta. Banyak sejarah perihal perubahan bahasa Pak, tapi nggak apa-apa. Iya, tapi tadi di bawah dijelaskan, 98. Ini juga saya insya Allah paham. Tapi di bawah 1988, tadi kan kita baca 1976 kan. Nah, 76 ini kata Tuhan menjadi Tuhan itu bukan sang pencipta, penguasa, gelar, pemilik. Berbeda dengan saudara kita dari Islam, itu sangat berbeda. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau mau bicara kata Tuhan, ini nih Pak ya. Kata Tuhan ini Yesus Kristus. Makanya dalam 1 Korintus ini Pak. 1 Korintus ayatnya di sini ya. Ini Pak ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Nih Pak. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nih Pak ya. Satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang telah karena Dia kita hidup. Jadi satu Tuhan ini Pak. Satu Tuhan kita adalah merujuk kepada Mesias ini. Firman ini telah menjadi manusia. Kalau satu Allah berarti lingkup semua ini Pak. Ini Allah, yaitu Bapa. Oke? Itu iman. Jadi bukan Tuhan ada tiga, Bapa Tuhan, Firman Tuhan, tidak. Yang Tuhan itu yang ini Pak, yang ini. Firman telah menjadi manusia. Makanya dalam Yohanes 20 ayat 8, ya Tuhanku, kodratnya sebagai manusia,
Ya Allahku, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi pribadi kedua, firman ini kan pribadi kedua, menambahkan kodratnya menjadi manusia. Ya Tuhanku, Yesus, ya Allahku, karena dia firman Allah, gitu loh Pak. Itu iman Kristen. Oke, itu aja Pak pertanyaannya. Izin Pak Bom. Izin Pak Bom. Boleh. Sesi saya Nah, tanya ya. izin Pak Ore. Ini Kenapa saya pertanyaan diambil sama Pak Ore? Pak Ore. bertanya, ya ampun. Pak Ore, Kenapa gini saya Pak diambil Ore. jatah Ini bertanya? sabar Pak Ore. Ada Kristen menjajah saya Pak ini. Ore. Kenapa ada Ore, Kristen ini. menjajah saya? Ya, Saya masih mau menjelaskan sedikit, mau Ya sedikit silakan. Ya. Kenapa ada Kristen yang menjajah saya? Ya. Oh ya, ini untuk Pak Bom, saya sedikit paham lah. Tadi juga sudah dijelaskan sama Uni Rifa perihal adanya garis perbedaan antara penjelasan Kristen atau definisi Kristen dan definisi KBBI. Kalau di sini saya jujur, walaupun Muslim, saya lebih senang perihal bahasanya, bahasa Indonesia, Pak. Jadi saya akan selalu menghormati siapapun yang menghormati bahasa. Ya. Enggak, tapi kan begini Pak, Alkitab itu kan kita kan macam orang Islam punya Al-Quran, kan ada sesi dari bahasa dan budaya. Makanya di Islam itu ada namanya ahli tafsir, betul nggak? Di Kristen ada budaya juga, contoh dalam akademik bahasa. Jadi kita nggak bisa membawa bahasa Indonesia ke bahasa Yunani, itu salah. Dari bahasa Yunani, dia kan bahasa Yunani itu kan ada, dia banyak apa? Banyak terjemahan. Sama bahasa Arab, lebih banyak lagi artinya. Dan itu saya juga ada belajar. Jadi bahasa Arab itu contoh bicara satu kata, maknanya banyak. Sama dengan bahasa Yunani, satu kata maknanya banyak. Jadi gitu, contoh bahasa Ibrani juga. Macam tadi loh apa? Macam tadi kan logos, logos, grafe, terus kemudian remata, arti apa di Indonesia firman, tidak ada yang lain lagi, cuma firman saja. Nah itu bahasanya itu yang berbeda, artinya berbeda. Jadi gitu, contoh kanani, ya itu ya. Saya izin turun dulu mau bertanya Pak. Izin Pak mau bertanya. Ini kenapa saya mau diambil? Pak Ore. Ya ampun, kenapa ini saya dijajah ini? Dia bicara kenapa dijajah ini? Saya mau bertanya lagi. Saya mau bertanya lagi Pak Ore. Waduh, ini tukang bikin sepi gereja ini. Saya mau turun dulu Pak ya, saya izin. Oke. Takut ditanya saudara-saudara. Ampun, Iya sudah. Tukang sepi gereja ini. Ya. Iya. Semangat Uni Rifa. Assalamualaikum Uni Rifa. Ya oke. Pak Bom. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kok kabur? Ya udah kau menang sudah, nggak apa-apa, kau menang udah ya, kau menang. Pak Bom, sore Pak Bom. Ini mau Sore, silakan. Matius 10 ayat 5 sampai dengan 6 Pak Bom. Ini saya bacakan ya Pak Bom. Matius 10 ya. Ayat 5 sampai 6. Perikopnya Yesus mengutus 12 murid. Ayat kelimanya, ke-12 murid Yesus itu berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk dalam kota orang Samaria. Ayat ke-6-nya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, Yesus ini kan menurut ayat ini diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, Pak Bom. Jadi bisa dijelaskan bagaimana orang di luar Israel bisa mengimani beliau, karena beliau ini diutus hanya untuk kaum Bani Israel aja. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus tuh. Jadi nanti saya ajar sistem tabernakel dulu, sistem tabel ya. Bentar ya. Sistem tabel dulu dengan ini ya, sebentar. Dari perspektif Alkitab dengan sistem tabel ya. Bentar. Memang ini pertanyaan ini yang sering orang tanya, kalau orang jawab paling cuma main di Yohanes 10 ayat 16. Sudah pernah baca Yohanes 10 ayat 16 kan? Sudah pernah Pak? 16-nya, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu jadi seperti ular dan telur seperti merpati. Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. ke 16 ya.
Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba. Bentar ini Mas dulu, sebentar Mas. Kenapa berisik ya? Bentar, saya matikan dulu dipasangin. Doanya 10 ayat ke 16. ada lagi padaku domba-domba lain Double. yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu. Nah, jadi gini, saya kasih tunjuk tabelnya ya. Jadi dari kitab Daniel, ya, itu kalau kita jawab, saya bisa jawab dari kitab Yesaya. Jadi gini, pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya, itu memang 3,5 tahun, memang Yesus dia harus selamatkan dulu bangsa Israel itu. Dia selamatkan bangsa Israel dulu, karena bangsanya itu kan diselamatkan dulu sesuai ini ya, perhatikan. Kitab Daniel dari nubuatannya. Nah, jadi Yesus tuh menyelamatkan bangsa Israel dulu, karena firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Ya, Daniel 9. Ya, ini ya. Nah, ini Pak ya. Ini Pak ya, kitab Daniel 9, dari 9 sampai selanjutnya ya. Nih, 70 kali 7 masa. Nanti kalau Bapak tanya ini, baru saya bisa jelaskan ya. Daniel ini sulit dijelaskan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Nah ini, untuk menyelamatkan kefasikan itu orang Israel yang sudah jatuh dalam dosa ya, untuk menghakimi dosa, mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, Yesus kan Allah, maha kudus diurapi. Nah, kemudian ini, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem. Nah ini Pak, orang-orang Israel ini Yerusalem dipulihkan dulu nih. Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, masalah iman, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Nah, seorang diurapi ini yang tadi firman Allah menjadi manusia, seorang raja, Yesus raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali masa. Ini orang nggak bisa jelaskan. Cuma saya di sini dan beberapa orang tentu yang bisa jelaskan ya. Masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang, paritnya terletak di bagian tengah kesulitan. Nah ini. Kemudian ada lagi di sini, oke? Sesudah ke 62, nah kita baca terus, ini tabelnya nih Pak. Sebentar ya, saya setuju tabelnya. Nah ini tabelnya Pak ya, sebentar. Sebentar, ini Pak ya. Nah, jadi di sini Pak, perhatikan baik-baik. Nah ini ya. 457 sebelum Masehi, ini mulai Kores ya. Kores itu dipakai Tuhan. Kores itu adalah bangsa Iran yang sekarang memiliki ya. Kores itu bangsa Iran, sekarang Iran. Itu yang Tuhan pakai untuk mengalahkan Raja Nebukadnezar. Nah, itu yang membawa bangsa Israel mulai pulang di sini. Nanti di kitab Nehemia 1, Esra ya. Nah, nanti di tahun 457 ini mereka mulai pulang, dekret ini. Nanti Yerusalem mulai dibangun ini. Nah, nanti tahun ini dihitung yang tadi 7 kali 70 masa. Tapi saya tidak masuk di sini ya. Saya tidak masuk di sini karena bukan pelajaran yang Bapak tanyakan ya. Nanti di tahun 27 Masehi, Yesus umur 30 tahun, Pak. 30 tahun Yesus dibaptis. Itu yang tadi kita udah baca di Daniel 9 ayat 25 ini. Nah, nanti di umur 30 tahun sampai umur ini Pak, 30 tahun lebih, itu 3,5 tahun saja Pak. Itu nanti Yesus disalib. Jadi Yesus mengajar 3,5 tahun, makanya Yesus bilang, pergilah beritakan firman kepada domba-domba yang tersesat. Domba tersesat apa? Yerusalem. Dia selesaikan dulu ini. Sampai Yesus mati, Yesus bangkit, baru nanti Yesus sampaikan sama murid-muridnya. Matius 28:11, pergilah beritakan Injil ke seluruh bangsa. Contoh Markus 16 ayat 15, pergilah beritakan Injil ke seluruh makhluk. Nah itu nanti setelah Yesus mati bangkit baru Yesus bilang, karena 3,5. Nah itu ayatnya di mana yang Matius 28 dan itu di sini. Sebentar ya. Yesaya. Sebentar ya. Yesaya 47 ya. Sebentar ya. Saya 49 sebentar ya. Ground lagi handphone ya. Mana? Nah ini. Perhatikan Pak ya. Nih. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Hambaku itu bangsa Israel. Untuk menegakkan suku-suku Yakub. Yakub ini kan Israel.
dan untuk mengembalikan orang-orang Israel. Nah ini yang tadi, mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Dan aku akan membuat engkau, contoh nabi-nabi ini toh, Israel diselamatkan dulu, engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah jadi yang 3,5 tahun yang ini, yang tadi ini 3,5 tahun ini yang tadi Yesus mengajarkan jangan ke Samaria dulu, sama dengan Matius 15 ayat 24 itu. Ya nanti orang Samaria atau mereka, jadi 3,5 tahun itu Yesus melarang selama Yesus belum disalibkan. Dia 3,5 tahun hanya untuk Yerusalem. Nanti setelah Yesus mati, bangkit, baru Yesus bilang, pergilah beritakanlah firman Tuhan ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Itu maksudnya ini. Nah, jadi ayatnya di sini. Contoh yang tadi kau bilang tuh, nah ini masuk di Yohanes ini Pak jawabannya ya. Nah ini, nah setelah Yesus bangkit, baru Yesus berkatakan ini. Nih Yohanes 10 ayat 16 ini jawabannya nih. Nih. Yesus bilang, ada lagi padaku domba-domba lain. Nah, domba lain itu bukan dari Israel, yang bukan dari kandang ini dari Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawan. Satu kawanan apa? Satu rohani dengan Israel, dengan satu gembala. Gembala itu Yesus. Begitu Pak. Sampai sini Bapak paham? Oke. Iya, jadi memang makanya di sini Pak, nanti ada Bapak baca di Injil Matius ya. Contoh Matius, bentar ya, Matius 8 ya. Nah, ini Pak, contoh di sini ya. Bapak perhatikan sini Matius 8 ya. Ini Pak, Matius 8, nah ini ya. Ayat ini, ayat 1 sampai 4 Pak. Di sini Yesus turun dari bukit, ada orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Nah, di sini Yesus bilang gini, masuklah, nah ini, masuklah datang seorang yang sakit kusta. Sujud ini menyembah dia, berkata Tuhan. Nah ini Tuhan, Kurio sama. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentarikkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu tahirlah orang itu. Nah ini Yesus bilang apa? Nih, ingatlah, jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang telah diperintahkan Musa sebagai bukti bagimu. Kenapa? Yesus belum mati, belum disalibkan. Makanya Yesus bilang, lakukanlah seperti Musa. Karena Yesus bilang, aku datang tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat, tapi aku datang menggenapinya. Karena di dalam hukum Taurat itu kan ada namanya kan korban bakaran, betul nggak yang ini? Ini kan, jadi Yesus bilang ikut Musa karena Yesus belum mati. Iman Kristen ya, Yesus belum mati sebelum jadi korban. Karena di dalam kitab imamat ini kan macam-macam nih Pak. Kitab imamat, nih kalau orang sembuh atau sakit atau apa, nah ini kita bisa baca di sini Pak. Saya kasih ini, ada korban bakaran, toh? Korban bakaran, ada korban sajian. Nah, ini dilakukan korban keselamatan. Yang tadi tuh dia berikan tuh ini korban sajian ini. Ya kalau kita apa sembuh toh kasih korban sajian. Nah ini ada lagi korban penghapusan dosa. Terus ada korban ini lagi Pak. Nah ini ntar ya. Nah, ini korban penebus salah. Yang tadi itu korban sajian dikasih kalau orang yang sakit kasih ini, itu aturan di kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada 613 misfot. Itu begitu Pak ya. Sampai sini Bapak paham? Oke. Ya nanti setelah 3,5 tahun Yesus setelah dia mati bangkit, baru dia memberitakan firman-Nya untuk semua. Kalau 3 tahun ini untuk orang Israel dulu. Itu menurut dalam kitab Daniel ini 9 ayat 24 sampai 25 ini. Yang tadi kita udah baca. Tahun itu untuk orang Israel gitu Pak. Ya dia benahi dulu. Karena ada kitab Mazmur ini kan Pak. Ini kitab Mazmur ini digenapi dulu. Contoh kitab Mazmur ini. Bentar ya. Kitab Mazmur 147 ya ayat 19 ini. Jadi orang Israel dulu. Nah ini Pak, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, yang tadi selesai tadi ya kitab Daniel, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Saya ada kerjaan. Baik. Saya jam masuk gini nih. Nah, dari tadi saya nunggu nih, kan kerjanya online. Jadi Pak Bom next time kalau Pak Bom bikin seperti ini lagi kabarin aja. Nanti ada Nanda Ya, sama baik, saya yang makasih. akan bisa isi. Ya mantap ya. Nah, Sayang kali ini Ripa. Pak Bom juga boleh nanti jadi narasumber di Komalnya Yonatan Nandar. Kalau Pak Bom ya. jadi narasumber di Komal Nandar, saya hanya jadi moderator. Ya.
Ya, konsepnya tetap Pak Bom Bom ditanya umat Islam atau ditanya orang Kristen, dan itu tergantung Pak Bom Bom. Maksudnya Pak Bom Bom yang mengatakan saya mau jawab atau tidak, saya mau turunkan orang ini atau ini. Sama seperti Rudi Yohanes waktu naik di Komanandar. Kami memberi fasilitas kepada siapapun umat Kristen yang mau menjadi narasumber di Komanandar. Begitu juga di Komal Pak Bom Bom. Kalau suatu saat misalnya saya hanya mau menghimbau nih buat teman-teman Kristen yang sudah senior berapologet ataupun pendeta nih. Jangan berharap ketika diskusi kita santai itu dan santun kita akan ditonton banyak orang ya. Itu jangan berharap begitu. Karena memang penghuni TikTok itu tidak terlalu suka dengan hal-hal yang berbau akademis. Makanya sedikit orang yang masuk belajar gitu, karena itu membosankan. Teman-teman kita di TikTok tuh lebih senang kalau kita tuh baku hantam. Makanya kalau teman-teman lihat kalau aku sudah baku hantam dengan orang Kristen tuh banyak yang nonton. Tapi ingat, justru di sini pengujiannya nih. Bener nggak kita nih sesuai dengan agama kita, atau hanya ingin butuh follower, kan begitu. Kalau aku sih yang nonton cuma 5 orang, 10 orang, asal materiku tersampaikan, aku akan tetap menjalankannya gitu, karena itu tanggung jawab aku. By the way, terima kasih banyak sudah diberikan tempat kepada Pak Bom Bom. Hari ini aku benar-benar respect dengan Pak Bom Bom, karena terakhir waktu aku ketemu Pak Bom Bom itu hatu-hatu masih ada raja debat menghujat dibiarkan. Kali ini aku baru ini ngerasain dibela orang Kristen di depan orang Kristen. Tadi Pak Bom Bom mengajarkan salah satu saudara kita Kristen untuk kalau diskusi itu minimal data yang dibawa itu benar-benar dibaca dulu biar nggak blunder gitu. Sebenarnya aku udah ketemu hadisnya, aku udah tahu hadisnya kok. Tapi ingat kembali, kita kan mau menghidupkan diskusi yang akademis, diskusi yang bermartabat. Kalau sudah saling hantam, kayaknya 7 tahun ini udah cukup buat aku menunjukkan bagaimana kualitas kita masing-masing ya. Ya, jadi aku ingin sebagai seorang akademisi juga ingin kita semua ini bertumbuh berkembang diskusinya. Ya, aku dibela Pak Bom Bom pasukan berkuda barusan. Tadi ada orang Kristen di sini yang dia bawa hadis tapi dia nggak tahu, pas dia suruh Pak Bom Bom buka ternyata hadisnya salah. Pak Bom Bom suruh dia baca. Nah, itu bagus loh. Artinya Pak Bom Bom ini tidak memihak kepada yang salah walaupun dia seakidah, tapi dia memihak kepada yang benar. Dan ini langka teman-teman. Kalau kita lihat ada orang Kristen yang udah salah, penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, itu salah dalam iman Kristen, masih dibela orangnya. Tapi kalau Pak Bom Bom kan tadi memperlihatkan. Sok tahu kau. Dia loh, kok saya tahu? Iya, nggak usah kau bahas masalah itu. Kau itu Islam, jadi kau nggak lebih berhak memahami Alkitab itu. Paham kalau kau, saya Nenek? Islam tuh saya nggak boleh. Jangan ditiru ya Bapak ini teman-teman ya, nggak usah ditiru. Kita tuh kalau diskusi tuh nggak usah terlalu emosian, karena yang pertama nanti sakit jantung sendiri. Saya ingat dok, ini saya sama Pak Bom Bom nih nanti suatu saat akan duduk bersama dan tertawa. Yang sakit jantung ya sakit jantung aja gitu, kayak abang ini. Saya sama Pak Anda Bom Bom sama terlalu Rudi Yohanes. bebas mengapain Alkitab itu. Kalau kami begitu pasti udah kalian katakan menista. Gitu. Ya udah, oke, makasih ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita mau diskusi itu pertama coba untuk tidak gampang emosi, karena tidak mungkin emosi itu menghadirkan kejernihan ya. Tengok Pak Bom Bom tuh, dia menjelaskan dengan santai, tidak ada tekanan. Orang Islamnya juga nggak nyerang pribadi Pak Bom Bom. Pak Bom Bomnya juga leluasa memberikan informasi tentang Bible. Kalian Islam mau terima penjelasan Pak Bom Bom, silahkan, nggak terima itu urusan kalian. Pak Bom Bom cuma bertanggung jawab menjelaskan, sama seperti aku. Aku tunggu teman-teman Kristen seperti Pak Bom Bom yang mau join di Komalnya Yonatan Nandar next time jadi narasumber kami, dan kami akan jadikan sebagai narasumber tamu kami, akan kami lindungi martabatnya. Maksudnya bagaimana tuh? Saya tidak akan izinkan ada orang Islam menghina mereka kalau mereka narasumber di Komal kami. Kami tidak izinkan ada penghujat yang menghina Tuhan mereka. Bahkan nanti kami akan membersihkan komentar supaya mereka tidak terganggu. Jadi inilah cara kami bersikap baik kepada saudara Kristen untuk menghadirkan diskusi yang akademis, santun, dan juga terarah. Mantap. Semoga diskusi seperti ini bisa kita lakukan lagi ya Pak Henry. Pak Henry next time kalau Pak Henry mau bertanya nanti aku berkunjung lagi ke sini. Pak Henry naik lagi ya, karena aku kerja. Aku mau kerja nih. Oke, aku sepakat dengan ini Tante Ripa. Pak Henry Kristen ya? Gini loh, Nenek Ripa. Kalau kami sesama Kristen saling salah memahami itu sah-sah saja, tetapi Anda tidak boleh mencampuri hal itu. Aku bukannya pendukungnya Sedis, tidak. Ya, sorry, tetapi saya nggak pernah ikut Anda sudah campur. lari jalur gitu loh. Ya, saya nggak pernah ikut campur, itu urusan kalian ya. Oke Pak Bom Bom, jaga kesehatan. Kita butuh orang seperti Pak Bom ya, Bang Henry. Bunda Ripa, sebenarnya aku mendukung Bu Ripa tentang Pak Bom Bom sama
Bu Ripa ini. Karena apa? Berdasarkan Al-Quran yang kupahamin dari Bapak agamanya apa? Islam Bunda. Oh, Jadi sebelum aku bertanya sama Pak Bom Bom, aku pengen bernarasi dulu Bunda ya. Jadi aku turun dulu ya, karena aku minta izin sebenarnya tadi turun ya. Silakan lanjutkan dengan Pak Bom Bom. Kalian berhak kok. Kalau Pak Bom Bom kasih kalian kesempatan bertanya, bertanyalah sepuasnya mumpung dikasih kesempatan. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, insya Allah saya akan berusaha. Saya punya program namanya Mesiah. Tapi kali ini saya punya program Mesiah ini adalah mau melibatkan saudara Kristen dalam sebuah komunitas di mana kita sepakat untuk berdiskusi bergantian. Kalau yang mau nanti di bawah manajemen kita. Contoh kayak aku sama Pak Bom Bom nih. Pak Bom Bom manajemen saudara Kristen, aku manajemen yang Islam. Dari sisi kami nih ada pendebat-pendebat kami yang di bawah manajemennya Mesiah. Nandar, Pastor Loading, Bang Palopo, Mika, saya. Itu manajemennya Mesiah. Nah, jadi Pak Bom Bom nanti juga kita tunggu kandidat-kandidat pendebat dari kalangan Kristen yang sejalan dengan Pak Bom Bom, yang bisa terarah juga seperti Pak Bom Bom ini, yang sangat bisa juga tenang. Kita tunggu kesediaannya diskusi secara berusaha akademik. Kalau kita bilang akademis nggak mungkin, kita kan di platform TikTok. Berusaha akademis, ya, dengan tidak ada narasi-narasi penghujatan dan penistaan, yang betul-betul membangun, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan saling menghargai, menunjukkan bahwa walaupun kita berbeda, kita bisa duduk satu koma dengan kaidah yang akademis dan saling menghormati. Oke Pak Bom Bom, aku tunggu ya. Nanti kalau ada kabarin. Aku udah punya ini nih, manajemen Mesiah nih. Pak Bom Bom boleh nanti kalau mau mengajukan debat, aku punya orang-orangnya, Pastor Loading, Papi Gembala, Mika, sama Yonatan Nandar. Bang Faruk tergantung dia mau atau enggaknya, karena dia ada jadwal juga. Gitu Pak Bom Bom ya. Aku tunggu dari Pak Bom Bom nanti teman-teman yang mau berdiskusi dengan cara baik. Oke, aku turun ya. Yang di YouTube aku close dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Buat teman-teman Kristen, ditiru dong kayak Pak Bom Bom ini ya. Walaupun kami berdebat baku, hantam dulu. Coba lihat. Kalau ada ajaran kasih, ini dia baru ajaran kasih ya. Gak apa-apa marah kayak abang yang menamakan dirinya Muhammad ini ya, nggak bagus. Mudah-mudahan banyak orang yang murtad. Siapa marah? Mudah-mudahan banyak orang yang murtad. Jangan. Tapi aku khawatir. Mudah-mudahan puji Tuhan kalau ada yang murtad. Baik-baik. Kalau banyak baik kayak Pak Bom Bom begini, bisa jadi banyak yang murtad Pak. Dari ateis bisa jadi Kristen kalau lihat orang Kristennya baik-baik. Iya, tapi ya. jangan pindah-pindah saya lah bilang marah. Siapa yang marah? Lai. Umi Rifa sudah bikin. Umi Rifa sudah bikin pengakuan bahwa kalau ada orang Kristen semua kayak Pak Bom, banyak yang murtad. Puji Tuhan. Iya. Sehat-sehat Pak Bom Bom dan saudara-saudara. Oke, makasih Umi Rifa ya udah gabung ya. Nanti kita lanjut diskusi. Ya, oke. Salam ya. Salam toleransi. Oke, hormat ya. Salam toleransi Pak Bom Bom. Oke, hormat ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.